mengikuti YouTube live-nya Dr. Aisyah Dahlan. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, Masya Allah ya, malam-malam menyempatkan untuk menyaksikan kajian berikut ini. Dan terima kasih juga untuk 10.000 subscriber di YouTube-nya Dr. Aisyah Dahlan yang asli ya, itu Dr. Aisyah Dahlan huruf kecil semua dan tersambung. Nah, itu yang YouTube asli buatan ya Dr. Aisyah Dahlan. Ya, terima kasih sekali lagi 10.000 subscriber, jazakumullah khairan katsiran. Nah, dan kali ini kita akan membahas tentang watak pasangan ya, dan supaya lebih mudah kita akan lihat slide-nya seperti biasa ya. Baik. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Yes, mengenal watak belahan jiwaku, soulmate. Ya, mungkin sering ya sahabat-sahabat mendengarkan saya suka ngomong soulmate. Soulmate ini adalah belahan jiwa. Ya, jadi kalau arti soulmate itu sendiri yaitu adalah belahan jiwa. Apa sih itu? Adalah seseorang yang dapat melengkapi dan membuat pasangan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya. Oh, sebentar ya. Oh, ternyata belum dinaikkan di slide-nya. Oke, ya. Jadi soulmate itu adalah belahan jiwa, seseorang yang dapat melengkapi dan membuat pasangan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Inilah soulmate. Ya, jadi melengkapi. Jadi kalau misalnya dia ada irisan kayak gini tuh berarti sisinya nggak sama. Ya. Dan ini kita lihat lagi, mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Ya, ini untuk apa aja sih? Nah, ini untuk pasangan, untuk juga kemudian ya mitra kerja. Jadi mitra kerja dan pasangan hidup yang serasi biasanya mempunyai watak yang berbeda bahkan bertolak belakang. Jadi kalau ibarat merangkai puzzle, kan puzzle ini kan harus beda nih sisi-sisinya kan. Puzzle ini dengan ini beda ya, dengan ini beda. Sehingga apa? Sehingga ya dengan perbedaan ini bisa terangkai dan saling melengkapi ya. Karena tadi arti soulmate adalah saling melengkapi. Ya, baik. Sekarang kita lihat lagi. Nah, kan seandainya saling melengkapi kan jadi bagus kan. Kemudian dia rapat ya, ikatannya erat, rapat, ya tidak mudah goyah kan gitu. Makanya harus beda ya. Namun memang kadang-kadang perbedaan itu kalau kita tidak belajar ya, kita nanti nggak paham. Ya, kalau kita nggak paham, tambah nggak sadar. Akhirnya kita ya marah pada diri sendiri, pada pasangan. Karena apa? Karena rasanya kok beda ya kita. Padahal memang perbedaan itulah yang nanti membuat kita menjadi tambah kangen, tambah rindu, tambah saling mencari dan saling melengkapi ya kayak gini. Namun tentu ini kan puzzle sangat simple ya. Sehingga kadang-kadang kita pakai feeling aja sudah bisa gitu. Tapi rumah tangga itu ibarat puzzle yang sangat besar banget. Makanya dalam merangkai itu perlu ada guidance, perlu ada petunjuk. Ya, tentu kita buat keluarga muslim petunjuk pertama yaitu Al-Qur'anul Karim, kemudian ya petunjuk berikutnya adalah Al-Hadis ya. Petunjuk berikutnya apa? Kesepakatan para ulama. Termasuk juga para ilmuwan, karena ilmuwan meriset sesuatu hal yang sesungguhnya ya sesuatu yang sangat sunnatullah dan diobservasi diriset oleh para ilmuwan ya. Jadi gini, dan waktu merangkainya itu dibutuhkan kesabaran. Kadang waktu merangkai udah rasa sih ya menurut petunjuk ke sini ya, tapi kok keliru ya kan gitu. Makanya perlu ya ikhtiar, dan di dalam ikhtiar itulah perlu istiqomah. Ya, kenapa? Karena bisa jadi pada saat lagi sedang merangkai seperti ini, ya, terus merasa ya nggak bisa dan akhirnya kecewa dan udah terangkai akhirnya dibubar jalan, akhirnya berantakan lagi, mulai lagi dari awal, ya. Nah ini kecuali ada hal-hal yang memang sudah sangat melanggar ya perjanjian pernikahan kah, atau melanggar ya kesepakatan pernikahan yang memang sudah sangat-sangat berat. Nah itu silakan baru dipikirkan lagi itu ya. Baik, dan next adalah oke ya.
Dalam perbedaan yang paling utama itu karena kita beda ya, kita gender berbeda, laki-laki ya. Suami tentu laki-laki, istri perempuan. Dalam surat Ali Imran ayat 36 ya, walaisa zakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini sering banget ya di seminarnya Bu Isa diulang-ulang ya. Nah, tapi hari ini saya lebih menitik beratkan pada watak. Kalau nanti watak pria wanita silakan nanti searching lagi di seminar yang lain, oke? Baik, watak. Watak itu apa sih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, watak ini sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, budi pekerti, tabiat dan dasarnya. Nah, ini watak ya, artinya di dalam KBBI ya. Nah, kemudian kalau di Al-Isra ya, di Quran di surat Al-Isra 84, Bismillahirrahmanirrahim, Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya, ya. Nah, jadi dari sini saja ya jelas sekali Allah berfirman bahwa setiap manusia itu sesuai pembawaan. Berarti ada sesuatu yang memang Allah desain di setiap manusia itu. Yang dari, kalau bahasa biasanya itu, bahasa populernya, dari sononya emang begitu gitu. Ya, nah ini. Waktu kita membahas watak anak kan juga ya Bu Isa jelaskan tentang Al-Isra 84. Kenapa? Karena watak memang dibawa sejak dari dalam rahim seorang ibu. Makanya kalau buat kita nih yang sudah lama lah ya belajar watak, kemudian sudah mulai bisa melihat ciri-ciri ya, bayi lahir aja udah beberapa hari bayi itu kita langsung bisa, oh nih wataknya mengarah ke sini nih ya. Nah itu karena sesuai pembawaannya masing-masing ya. Baik, dan setiap orang itu unik memang ya. Kita semua dilahirkan dengan ciri khas sendiri ya, bagaikan jenis batu, dan jenis batu itu tidak berubah tapi bentuk batu yang bisa berubah. Ya, jenis batu ini kan memang sudah memang dari sananya ya terjadi jenisnya kan kayak gitu ya. Tapi dari batu ini kan kita bisa rubah. Apakah mau bentuk cincin yang bisa bundar kah atau kotak kah? Ya, jadi bentuknya yang bisa dirubah. Ya, begitu juga watak. Oke. Baik. Nah, watak dari abad 18 ya, setelah ditemukan teori genetika, jadi watak itu ternyata genetik, diturunkan. Lewat siapa ya? Tentu lewat orang tua kita ya. Jadi ada dari turunan ayah dan ada dari turunan ibu, lewat kromosom ini. Ya, nah, ayah itu bukan melulu yang ada di wajahnya ayah, rambut dan sebagainya, atau informasi biologis ayah atau ibu, tapi ayah juga punya informasi biologis dari ayahnya lagi dan ayahnya lagi, dan akhirnya itulah yang kita sebut leluhur kita. Bahkan dikatakan ya, ada beberapa referensi mengatakan bahwa kromosom ini membawa informasi biologis dari orang tua kita ke atasnya sampai 7 ke atas, 7 leluhur. Jadi kalau ke atas kan leluhur ya, kalau ke bawah kan baru turunan gitu, 7 turunan, jadi 7 leluhur kan gitu. Ya, nah ini. Kemudian di mana mereka terjadi kolaborasi ya, tentu setiap laki-laki dan perempuan punya namanya kromosom, dan kromosom seksnya pada perempuan itu ada diistilahkan XX dan laki-laki XY. Ya, waktu watak anak juga sudah Bu Isa jelaskan ya. Nah, ini kayak gini ya. Ini bentuknya kenapa disebut X ya? Karena bentuknya kayak gini, kayak X. Yang Y ya sebetulnya nggak Y banget sih, cuman ya kita sebut aja Y gitu, kata para ilmuwan pada saat itu, penetapan internasionalnya, dan di dalamnya itu ada tali-tali kromatid, dan di dalamnya ini ada DNA ya, dan dia membawa informasi biologis dari ayah kita dengan 7 leluhurnya ke atas. Kalau nanti kromosom dari ibu, dia membawa informasi biologis dari ibu dan 7 leluhurnya. Selain itu ya membawa juga watak, membawa juga temperamen, membawa juga ya penyakit-penyakit genetik yang diturunkan. Nah, ini lewat kromosom ya. Baik, dan teori watak yang paling gampang ya, karena sebetulnya memang banyak banget teori watak. Yang paling gampang ini dari Florence Litter ya. Memang beliau ini seorang riset juga ya, riset woman dan trainer ya, dan Bu Isa semua bukunya ini saya baca, dan ternyata memang karena sunnatullah makanya bisa dibahas oleh siapa saja.
ya, Florence Littler, dan salah satunya adalah Personality Plus for Couples. Ya, dan hari ini saya memberikan resumenya atau rangkumannya, ya. Baik. Nah, ya, berkali-kali juga Bu Isa bilang foto aura juga adalah salah satu cara juga untuk mendeteksi watak, dan ini cukup akurat, ya. Sip, jadi bentuknya kayak gini nih. Jadi kalau ada orang yang pemikir, ya, dan udah pemikir damai, kira-kira kayak gini ya, biru kehijauan gitu. Ya, orang-orang damai itu kan warnanya agak nuansa hijau, orang-orang yang hasrat sempurna itu nuansanya biru gitu. Kemudian orang yang hasratnya spontan, ya, itu warnanya orange atau merah, ya. Orang yang hasratnya gembira itu yang kuning kayak gini. Dan tadi kan watak itu ada dua setiap orang, makanya dia membentuk sebuah, ya, dua jenis warna. Berubah nggak berubah, yang berubah hanya intensitasnya saja. Kadang suka warnanya pekat. Nah, kalau lagi pekat itu berarti ada sesuatu, mungkin dia terlalu capek, terlalu penat, ya, atau ada hal yang lain dari organ-organnya yang memancarkan juga warna sehingga pekat warnanya gitu. Atau jadi putih-putih kayak gini. Kalau putih-putih kayak gini ini kurang tidur biasanya, ya. Jadi dibacanya seperti itu selain membaca tentang jenis wataknya, ya. Baik, next. Nah, ini otak dilihat dari atas ya. Ada otak besar, ada otak kecil kan? Biasanya selama ini kalau kita seminar ya. Nah, kemudian di belah kan ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ini otak besar ya, cerebrum. Dibagi dua nih. Ini hidung di sini ya. Nah, dan kemudian, nah, kita lihat dari samping kiri. Otak besar itu terbagi, belahan kanan terbagi 4, belahan kiri terbagi 4. Ya, ini seperti biasa, ini pakai bahasa Latin ya supaya lebih universal dan kita jadinya lebih internasional aja ya. Tapi kalau supaya kalaupun nggak dihafal ya nggak apa-apa. Yang penting kita mau tahu bahwa di dalam otak ini ada neuron dan kurang lebih karena ini akan ada interaksi neuron yang lain ya. Di daerah parietal inilah tersimpan ya jenis hasrat watak. Ya, kanan kiri ya, yang belahan kanan ada, belahan kiri ada, parietalis kanan ada, parietalis kiri ada. Ya, dan itu sering terjadi koneksi gitu ya. Neuron-neuron itu kan kayak laptop yang nanti kabel-kabelnya itu bisa disambung-sambungkan gitu. Nah, makanya pada otak kita jenis watak itu ada 2 dan setiap jenis itu ada program kekuatan dan kelemahan, dan kalau kita sering mengucapkan atau melafazkan atau memikirkan tentang kekuatan-kekuatan watak kita, maka nanti kabel-kabelnya tersambung seperti ini. Jadi kekuatan watak ini tersambung kabel-kabelnya. Tapi kalau kita sering juga sebut-sebut kelemahan watak kita, nanti kelemahan watak itu tersambung-sambung juga kabelnya. Ya, merugikan nggak? Iya merugikan. Karena kalau kita menyambung-nyambungkan kabel-kabel kelemahan itu nanti dia akan memberikan informasi ke badan kita dan badan kita melakukan perilaku seperti itu. Ya. Iya, nah ini karena dia di otak, dia akan jalan ke badan dan nanti akan memberi pesan pada badan kita. Ya, misalnya ada orang punya kelemahan gitu ya, kemudian ya orang itu ya yang tadinya merasa, kok ini bukan, kenapa sih kayak gini ya? Itu karena kita sering sebut-sebut dan kemudian juga atau ada keluarga yang sebut-sebut kelemahan kita ini, ya. Iya, oke, next. Sekarang watak ya. Gimana sih menentukan watak kan gitu? Gimana sih ya menentukan watak? Ya, kalau watak anak udah bisa tentukan ya? Atau watak diri sendiri sudah bisa tentukan dengan cara gampang kayak dulu tuh? Nah, kalau ini kita bagi 2 ya. Bagi dulu begini. Watak ini terbagi 3 besar. Ya, ada yang disebut watak introvert, ekstrovert, dan nanti kombinasi introvert ekstrovert separuh-separuh namanya ambivert. Ya, ini terbagi 3 besar dulu. Oke, nah ini sekarang kalau kita mau cek bagaimana saya yang masuk yang mana ya, yang introvert, ekstrovert atau ambivert. Ini ada cara gampang juga nih. Ya, caranya gimana Bu Isa? Nah ini coba ya kita lihat dulu. Nah, orang introvert itu lebih memilih ada di tempat sepi. Ya, jadi ayah bunda, bapak ibu, sahabat-sahabat semuanya kalau merasa selama hidup lebih senang memilih di tempat sepi, itu kemungkinan besar ya watak Anda adalah yang jenis introvert. Ya, nah nanti kan introvert ini juga nanti terbagi-bagi ya. Nah, kemudian
Ya, apa sih ciri-ciri orang ekstrovert? Lebih semangat ketemu orang baru. Kalau ada di antara ayah bunda, bapak ibu, sahabat-sahabat semuanya, ya dalam kehidupannya senantiasa lebih sering semangatnya ketemu orang baru, berarti Anda golongan yang watak ekstrovert. Nanti ekstrovert juga terbagi dua lagi nanti, ya. Terus ada lagi nih, ya kalau cirinya tergantung sikon. Kadang senang tempat sepi, kadang senang ketemu orang baru, kan gitu ya, ada yang gitu. Nah itu disebutnya ambivert, kombinasi introvert ekstrovert. Separuh-separuh juga itu, kekuatan introvert separuh, kekuatan ekstrovert separuh, makanya disebut ambivert. Dan itu bukan kepribadian ganda, bukan, lain. Ini memang jenis kombinasi dari watak yang introvert ekstrovert. Dan ini juga nanti terbagi dua ambivert ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ya. Oke, apalagi nih jenis ya, ciri-ciri jenisnya introvert ya. Nah, lebih produktif di tempat tertutup. Siapa nih ya, teman-teman, sahabat-sahabat nih ya, kalau di tempat tertutup artinya kerja sendiri gitu ya, lebih produktif, itu berarti Anda yang kategori introvert. Ya. Nah, sudahlah senang di tempat yang lebih sepi, maksudnya dalam kehidupannya tuh lebih dominan, lebih senangnya ke tempat sepi dan lebih produktif di tempat tertutup. Ya, dalam ruangan kah atau kerja sendiri kah, di belakang layar dan sebagainya. Ya. Nah, itu introvert. Ekstrovert gimana ekstrovert? Ekstrovert lebih produktif di tempat terbuka. Jadi senang ketemu orang banyak dan lebih produktif kalau rame-rame gitu. Kalau di tempat yang terbuka gitu, itu ya ekstrovert itu. Ciri-ciri dari orang yang wataknya ekstrovert. Ambivert gimana ambivert? Ya bisa keduanya. Kadang senang tempat tertutup bisa, tempat terbuka bisa gitu. Jadi dia dua-duanya, cuman ya kalau introvert itu lebih banget tertutup, produktif tempat tertutup. Dia stabil banget untuk tertutup. Dia nggak kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak gitu. Extrovert juga gitu, nggak kadang-kadang bisa, kadang-kadang pokoknya ya gue mau di tempat terbuka gitu. Atau banyak ketemu orang, itu extrovert. Tapi kalau ambivert ya dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa ya. Ada yang kayak gitu nggak? Yang merasa boleh tempat tertutup, ayo, tempat terbuka, ayo. Itu biasanya yang kategori ambivert. Oke? Ya, next kita lihat lagi ya. Nah, kita lihat ada introvert, ada ekstrovert, dan ambivert itu kombinasi introvert ekstrovert ya. Namanya ambivert. Ya. Apa sih ciri-cirinya lagi ya? Nah, introvert itu terpulihkan energinya saat sendirian. Siapa yang sering kayak gini? Dalam kehidupannya lebih sering banget kalau sendiri itu energinya terpulihkan gitu. Ya, kalau emosi bisa move on dengan sendirian. Makanya kadang-kadang ada orang introvert lagi sedih, dia suka bilang biarkan aku sendiri. Kayak gitu. Nah, ekstrovert gimana ekstrovert? Terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Makanya kadang orang ekstrovert kalau lagi sedih, lagi sakit malah dia pergi keluar. Pergi ke tempat ramai. Pergi ketemu teman-temannya, padahal dia lagi sakit, padahal dia lagi sedih, padahal dia lagi khawatir dan sebagainya. Itu ekstrovert, jelas banget. Ya. Ambivert bagaimana? Ambivert tergantung situasi dan kondisi. Nah, tergantung sikon lagi nih. Ya, nah ini ambivert. Bisa sendirian, bisa rame-rame, bisa, tergantung. Saya lagi senang yang introvert atau ekstrovert. Rupanya ambivert boleh milih ya. Introvert apalagi lebih suka bekerja atau belajar sendiri. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat, apabila dalam keseharian selama ini lebih suka bekerja dan belajar sendiri, berarti Anda introvert. Ya. Kemudian kalau ekstrovert lebih suka bekerja atau belajar dalam tim. Itu ekstrovert. Kondisi pandemi ini, makanya anak-anak yang wataknya ekstrovert itu setengah mati banget belajar online sudah 9 bulan. Tapi anak introvert itu seneng banget. Ya. Kalau ambivert gimana ambivert? Nah iya, bisa sendiri, bisa juga beramai-ramai. Ini ambivert ini. Ya, dan ini jenis watak, it's okay, ya. Jadi sekali lagi perempuan atau ibu-ibu misalnya ya, mom yang ekstrovert itu makanya mulai gelisah, di rumah terusnya gitu kan. Tapi mom yang introvert malah menikmati, bisa banyak yang dilakukan di rumah, itu yang introvert. Ambivert ya separuh-separuh, tergantung lagi capek apa enggak gitu ya. Nah itu ambivert. Okay. Next, introvert biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara, ya itu introvert.
Ya, jadi mikir dulu baru bicara. Nah, kalau ekstrovert biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan, langsung keluar, baru mikir langsung keluar, baru mikir langsung keluar, itu ekstrovert. Makanya ada istilahnya tuh blak-blakan kan istilahnya ya. Kalau introvert tuh lama dia ngomongnya, dia pikirin dulu baru keluar. Kadang udah keduluan orang ekstrovert ngomong. Baru kata orang introvert, gue juga tadi mikir kayak gitu. Itu sering banget terjadi. Ambivert bagaimana? Bisa lebih banyak berpikir, bisa lebih banyak bicara juga. Ya, tergantung, sekali lagi tergantung situasi kondisi ambivert ini ya. Terus apa lagi? Introvert cenderung lebih pendiam. Oh, jelas ya. Karena dia memang banyak berpikir sebelum mulai bicara kan. Ekstrovert cenderung lebih ceplas-ceplos tadi, blak-blakan, cepas-ceplos. Apa yang dipikirin langsung diomongin, apa yang dipikirin. Ya, ambivert ya akan ceplas-ceplos pada situasi tertentu ya. Ambivert ini banyak ininya ya, banyak dia harus lihat situasi kondisi, lihat keadaan gitu ya. Nah, inilah 3 jenis watak, 3 jenis besar watak ya. Dan ini sekali lagi ini adalah pendekatan watak atau personality yang gampang, lebih mudah, dan menurut Bu Isa sih lebih populer ya. Mungkin ada teknik-teknik yang lain, nah itu silakan ya, nggak apa-apa juga, boleh aja ya. Nah, kemudian apa lagi? Yang sering kan pernah ya lihat di YouTube atau mungkin kalau kita seminar langsung Bu Isa bikin kayak gini ya. Kalau kita mau bikin pentas teater, ini ada kuis cepat nih. Mau pilih mana? Penonton, penulis skenario, sutradara, artis atau aktor? Pilih cepat nih. Ya, udah dapat? Kalau sudah dapat dari 4 milih 1, itu kemungkinan besar watak yang utama. Dan tadi kita sudah belajar watak itu dari 2 ya, dari 2 pihak, ayah atau ibu. Ada watak yang kedua yaitu watak kombinasi. Jadi kalau udah pilih 1 di antara 4 ini, kan sisa 3 nih, pilih 1 lagi. Artinya setiap orang pilih 2, pilihan pertama dan pilihan kedua. Sudah? Oke? Nah, tadi kan udah tuh ya, udah pembagian besar ya, ekstrovert, introvert, ambivert. Nah, sekarang kita lebih kecil-kecil lagi, lebih detail lagi ya. Oke, ada yang pilih penonton? Oke, good. Ada yang pilih penulis skenario? Pilihan pertama atau pilihan kedua? Oke, baik. Ada yang pilih sutradara? Pilihan pertama atau pilihan kedua? Oke, bagus. Atau artis atau aktor, mungkin yang laki-laki aktor yang nggak mau jadi artis ya. Sudah? Ada. Iya, baik. Sekarang kita petakan lagi ya. Ya, siapapun yang pilih penonton, pilihan pertama atau kedua ya, itu kemungkinan besar, saya katakan kemungkinan besar karena ini tes cepat ya, itu adalah seorang yang senang mengamati sesuatu, apa yang disebut pengamat ya, istilahnya pengamat, dan hasratnya damai. Oke. Nah, itu siapa yang pilih penonton? Ya. Kemudian siapa yang pilih penulis skenario, baik pilihan pertama dan pilihan kedua? Ada? Oke, orang yang pilih penulis skenario kemungkinan besar dia yang jenis watak pemikir. Oke, pemikir atau disebutnya hasrat sempurna. Hasratnya selalu ingin sempurna. Kalau penonton selalu ingin damai. Nah, kalau kita masukkan ke bahasa psikologi kepribadian, yang penonton ini kita sebut plekmatis, ya, dan yang pemikir ini melankolis. Oke? Ya. Itu istilah apa sih Bu Aisyah? Itu bahasa Latin. Ini plekmatis, melankolis, dan nanti ada 2 lagi istilah di watak yang lain. Itu adalah ya mengingat jasanya seorang Hippocrates yang hidup di 300 sebelum Masehi. Ya, jadi sebelum prasejarah ini sudah ada teori-teori kayak gini sebetulnya, tapi sekarang jauh lebih gampang dan lebih detail, dan tentu pendekatannya berbeda ya. Oke, jadi ini udah ada ya, tadi yang pilih penonton dan penulis skenario ada? Yang pilih pertama penonton, pilih kedua penulis skenario ada? Berarti Anda orang yang damai dan sempurna, oke? Atau pilihan pertama penulis skenario, pilihan kedua penonton ada? Berarti Anda orang yang hasrat sempurna dan damai. Ya, dan kalau pilih yang 2 ini, dua-duanya pilih di bawah ini, inilah kategori introvert. Ya, introvert tadi. Yang tadi kita sudah bahas sebelumnya, ya. Nah, sekarang adakah yang pilih sutradara? Nah, sutradara ini adalah ciri khasnya pelaku. Ya, dia pokoknya pasti dia kerjain. Dan hasratnya mengatur. Ya, mengatur, mau cepat ya, dan dia tegas ya, prinsip. Nah, ini
dan dinamakan dalam bahasa psikologi kepribadian pakai bahasa Latinnya koleris, sutradara. Ya. Ada yang pilih artis atau aktor? Ya, baik pilihan atau kedua. Nah, itu yang disebutnya hasrat gembira dan ciri khasnya pembicara, ya. Dan bahasa psikologi kepribadiannya sanguinis. Oke. Nah, kalau teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat pilihnya tadi sutradara pilihan pertama, pilihan keduanya artis, atau pilihan pertamanya artis, pilihan keduanya sutradara, ini berarti Anda orang yang kategori jenis ekstrovert. Ekstrovert. Oke? Ya. Jadi kalau pilihan pertamanya sutradara, pilihan keduanya artis, berarti Anda hasrat mengatur dan gembira. Ya. Lucu ya, udah ngatur tapi gembira ngaturnya gitu. Atau yang pertamanya justru artis atau sanguinis, yang keduanya sutradara. Berarti Anda hasratnya gembira dan juga tetap ngatur. Ini ekstrovert. Yang mana ambivert? Ambivert itu adalah kombinasi watak atas bawah. Atas bawah. Ya, sutradara dan penulis skenario, ada yang pilih gitu nggak? Pilihan pertama sutradara dan pilihan kedua penulis skenario. Nah, itu ambivert itu. Hasratnya mengatur dan sempurna. Wah, mantep. Atau kebalikannya, pilihan pertamanya penulis skenario, pilihan keduanya sutradara. Itu hasratnya sempurna dan mengatur. Ya. Ini ambivert ini. Sama, sebelahnya juga ini ambivert. Ya. Ada yang pilih tadi pilihan pertama artis dan pilihan keduanya penonton? Anda yang jenis ambivert tadi, yang apa-apa ya sesuai situasi, kondisi, sesuai mood, ya. Yang misalnya di sama-sama boleh, sendiri boleh, kayak gitu. Ini ambivert nih kalau atas bawah. Ya. Ada yang pilih tadi pilihan pertama penonton dan pilihan keduanya artis? Berarti Anda hasratnya damai dan gembira, atau kebalikannya gembira dan damai. Oke? Jadi introvert yang bawah, ekstrovert yang atas, ambivert atas bawah. Atas bawah. Ya. Oke. Nah, Mbak Isa, kok saya pilihan pertamanya penonton, pilihan keduanya sutradara ya? Atau kok saya pilihan pertama sutradara, pilihan keduanya penonton ya? Berarti ada salah satu jenis watak Anda yang bukan watak dasar, tetapi watak pembelajaran atau watak yang terpengaruh oleh lingkungan. Ya, karena watak dasar itu kombinasinya introvert di bawah sama bawah ini, ekstrovert atas dan atas, ambivert atas bawah atau bawah atas gini yang sejajar. Ya. Bu Isa, kok aku wataknya pilih penulis skenario dan pilihan keduanya artis sih? Berarti satu ada watak yang dasar, satu lagi karena pengaruh atau belajar. Ya, karena kalau melankolis itu kombinasinya ya kalau nggak sutradara ke sini. Tapi kalau dari sini kok pilihan keduanya di sini, itu berarti ada watak pembelajaran. Nah sekarang ya kita janji dulu nih untuk mencari watak dasar. Supaya apa? Supaya nanti kita jauh lebih paham tentang diri kita, ya. Dan setelah itu kita cek watak pasangan, ya. Bisa nggak Bu Esa saya kasih tadi tes kayak tadi, kasih tahu saya punya suami, atau mungkin suami yang nonton saya kasih tahu saya punya istri? Oh bisa banget, ya. Tapi pun seandainya dia tidak memilih, kita bisa memprediksikan atau bisa kita melihat dari watak Anda dulu, ya. Seandainya watak utama seorang istri itu penonton, kemungkinan besar yang suaminya yang seberangnya ini. Karena yang watak seberangan ini biasanya suami istri atau pasangan, ya. Atau misalnya ada istri yang sutradara pilihan pertamanya, coba perhatikan suaminya, ya. Siapa tahu dia penonton dan itu sudah bersilang gitu. Oke? Atau misalnya ada suami nih hari ini yang nonton juga, pilihan pertamanya artis ya, yang spontan, yang gembira, yang mau cepat gitu ya. Nanti kita lebih detail lagi ya. Dan perhatikan deh, bisa jadi istrinya yang penulis skenario, yang melankolis, yang detail, yang sempurna, apa-apa itu harus dipikirin, ya. Atau kebalikannya, ya suaminya yang penulis skenario, istrinya yang artis. Oke, nah itulah yang disebut soulmate, belahan jiwa. Dia saling bertolak belakang. Mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Ya. Bu Isa, kok saya kayaknya dua-duanya sama? Kayaknya jarang deh yang kayak gitu. Jarang. Apalagi merasa dua-duanya sama terus udah di atas 10 tahun menikahnya.
kayaknya nggak sama deh, ada salah satu pasti beda. Kenapa? Karena ada pasangan suami istri yang dua belahannya beda. Misalnya ya, istrinya yang introvert yang bawah ini, suaminya yang atas. Nah, itu berarti soulmate-nya dua belahan. Ya. Atau si istri yang samping di sini nih, yang samping ini ya artis dan penonton, dan suaminya yang sebelahnya, itu juga artinya dua watak, sisi watak yang berbeda. Soulmate-nya dua sisi watak. Ya. Bu Aisyah, kok saya kayaknya ya satu aja tuh. Ya, saya misalnya wataknya rasanya sanguinis plekmatis, dan suami saya kok kayaknya yang koleris sanguinis ya. Ya, berarti ada satu belahan watak yang berbeda, satu belahan yang sama. Itu kalau puzzle itu yang di pinggir. Ya, pinggir pernah nggak lihat kalau ada puzzle kotak, yang pinggir-pinggir itu kan pasti ada yang sama tuh, lurus-lurus gitu kan. Baru yang di dalamnya baru bengkok-bengkok yang berbeda kan gitu. Ya. Nah, kalau dua watak suami istri, dua belahan watak suami istri berbeda, itu kalau puzzle yang kayak di tengah itu, kanan kiri depan belakang beda. Ya. Nah, ini sampai sini sepakat dulu? Oke. Karena kita akan masuk lebih detail lagi, ya. Sudah bisa cek pasangan hidungnya masing-masing? Sudah? Alhamdulillah. Kalau masih belum bisa, ya sudah, ikut aja dulu ini penjelasannya ya. Insyaallah nanti kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Oke? Next. Ya. Untuk memotivasi pasangan Anda, maka Anda perlu mengetahui kebutuhan emosional setiap watak. Apa tuh Bu Aisyah kebutuhan emosional? Nah, jadi kebutuhan emosional itu dipengaruhi oleh watak. Kenapa? Karena ada di otak kita tuh ada otak emosi kan. Tadi kan kita lihat ya, paritalis di sini nih kan itu ada jenis watak tuh. Nah, di bawah paritalis itu ada otak emosi, ada limbic system. Makanya kita perlu mengetahui kebutuhan emosional setiap watak, supaya apa? Supaya kita bisa memotivasi pasangan. Ini kan sering banget yang tanya gini ya, Bu Yusha nih kalau saya plekmatis, suami saya koleris, gimana dong saya bisa untuk memotivasi dia sebagai seorang yang koleris? Kan kita kayaknya susah banget kan, koleris itu kan suka ngatur Bu Aisyah kan gitu ya. Nah ini kita belajar hari ini. Ya. Baik, sekarang plekmatis dulu. Plekmatis ya. Kalau kita punya pasangan plekmatis ya, plekmatis ini apa yang dia punya, hasratnya apa? Memiliki kedamaian dalam kehidupan. Ini hasratnya. Makanya disingkat hasrat damai. Peace ya, damai. Pokoknya gue mau damai deh. Apa ciri khas daripada kebutuhan emosionalnya? Satu ya, kebutuhan emosional watak plekmatis. Satu, kedamaian. Kembali lagi damai. Ya. Kepribadian plekmatis menginginkan kedamaian dan tidak banyak tekanan. Itu plekmatis asli kebutuhan emosionalnya. Oke. Terus apa lagi? Jadikanlah sesuatu itu kedengarannya mudah dan tunjukkanlah bahwa Anda siap membantu. Itu plekmatis. Ya, pokoknya kalau kita punya pasangan plekmatis atau anak plekmatis, harus ngomongnya bahwa itu gampang kok. Ya, dan nanti saya bantu gitu. Ya. Itu kalau orang plekmatis dapat support kayak gitu, itu langsung seneng gitu ya, karena kita orang plekmatis ya, termasuk Bu Isa nih plekmatis itu males banget, yang susah-susah males. Ya, nah oke. Sekarang apa lagi kebutuhan emosionalnya? Satu, bujukan lembut akan membuahkan hasil. Kalau punya pasangan plekmatis, punya anak plekmatis, makin kita kerasin makin kayak batu. Ya, memang dia nggak bantah, tapi kaku badannya, nggak bisa jalan, nggak bisa. Punya suami plekmatis, ya, kadang-kadang kan pasti ya, biasanya kemungkinan besar istrinya kan koleris kan, yang selalu mau cepat, ya, atau pokoknya satu koleris, satu plekmatis tuh pasangan hidup tuh kayak gitu tuh, ya. Nah si koleris kan namanya juga orang koleris yang mau cepat, suka ngatur. Ya dia ngatur pasangannya plekmatis dengan ya intonasi nada yang keras dan sebagainya. Itu orang plekmatis langsung diem kaku. Dalam hatinya apa? Bodoh amat. Bisa kayak gitu loh. Walaupun sering ikut taklim, tahu bahwa itu suami yang perintah loh. Itu loh. Makanya kita harus tahu, oh dia plekmatis. Bujuk aja lembut. Maka dia akan membuahkan hasil. Ya. Apalagi ini tadi bentakan membuat kelumpuhan, ya. Jadi kalau punya pasangan plekmatis dan kita nyuruhnya keras dan membentak, udah nggak gerak, diam di tempat, ya, di tempat jalan itu namanya.
Dan dia walaupun orang damai, dia kadang-kadang kalau dikerasin itu benar-benar lumpuh, nggak bisa apa-apa. Ya, jadi hati-hati yang pasangannya plekmatis dan Anda yang koleris, hati-hati. Ya. Ini kan orang plekmatis udah tahu ya ciri-cirinya ya, kan kita sering bahas ya. Kalau ditanya mau makan apa, jawabnya apa? Terserah ya gitu. Ya. Kenapa? Karena orang plekmatis yang mau damai, dia nggak mau ditekan, pokoknya ya kamu pilihan lah gitu. Jadi kalau kita punya pasangan misalnya ya si istri koleris, suaminya plekmatis, ya itu si suami walaupun memang tahu bahwa istrinya yang akan pilih, tapi dia tetap mau ditanya mau makan apa, terserah gitu. Harus tetap tanya, oke? Okay? Walaupun kita tahu Allah paling juga ntar terserah kan gitu. Ya. Nah, dan ingat orang plekmatis karena selalu damai, ya, jarang marah, yang ekspresif. Nah, kadang-kadang dia supresif, karena kan introvert, supresif, ya, neken-neken akhirnya capek, ya. Dan akhirnya apa? Ya, cepet tidur dimanapun berada, di kursi kah, di mobil kah, kadang bisa tidur berdiri. Dan kalau punya pasangan atau punya suami yang plekmatis dan istrinya koleris, kasih waktu biar istirahat. Ya, karena istri koleris kan biasanya kadang-kadang lihat suami plekmatis suka, aku aja nih yang kerja kan gitu ya. Dia tidur lagi baru juga datang udah tidur kan gitu. Tapi itulah kita harus paham bahwa pasangan yang plekmatis apakah suami atau istri dan dia bekerja di luar, itu berarti dia sudah handle emosinya dari pagi sampai sore. Ya. Makanya dia penat, capek, lowbat, harus tidur dulu sebentar. Tidur dulu sebentar, lele aja sebentar dulu. Ya, barulah nanti kalau dia udah bangun, udah agak enakan, barulah kalau ada yang kita minta tolong apa, ayah, bantuin dong, aku pasang lampu, barulah kasih tahu. Ya, kalau dia baru datang, apalagi laki-laki baru datang terus kita suruh pasang lampu, plekmatis pula, ya, itu bikin dia nggak nyaman, ya, rasa tertekan, oke? Nah, kemudian apa lagi? Kebutuhan berikutnya adalah harga diri. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Ya. Orang plekmatis membutuhkan rasa harga diri. Kenapa? Karena dari kecil udah kebiasaan tertekan. Dari kecil udah kebiasaan ngalah. Dari kecil udah kebiasaan ya dinomorduakan. Makanya dia selalu minta ya harga diri terhadap pasangannya. Kata orang plekmatis ya, gue gak bakal larang elu, tapi lo minta izin sama gue gitu. Itu benaknya selalu berteriak seperti itu, ya. Dan harga diri ini orang pragmatis membutuhkan seseorang untuk membangun harga diri mereka dengan mendorong mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka yang sesungguhnya. Dia butuh juga nih. Karena orang pragmatis merasa udah nggak usah diomongin deh, nggak usah diomongin. Tapi dia butuh orang yang kamu apa sih perasaan kamu gitu? Apa sih yang kamu pikirkan? Dia butuh juga yang kayak gitu. Walaupun kadang-kadang nggak ada, biasa aja. Ya nggak apa-apa sih. Tapi dalam hatinya, kalau ditanya lagi keluar nih gue gitu. Ya, itu harga diri kita. Kita menghormati harga diri dia. Ya, dan kalau apalagi ini, ya baik istri yang plekmatis, suami plekmatis, dia kepengen banget pasangannya itu menghargai dia. Ya, karena selalu ngalah soalnya. Next, keberartian dia kebutuhan emosionalnya. Ya, apa sih itu? Membutuhkan keberartian dan diikut sertakan. Itu yang tadi Bu Isa bilang. Walaupun sering banget dia jawab terserah, tetap harus diikut sertakan. Harus ditanya suaranya, ya. Walaupun dia akan jawab terserah, mau makan apa? Ya. Bu Isa mau makan apa? Kan anak-anak gitu ya. Terserah nak. Tapi itu udah seneng banget. Tapi suatu ketika misalnya anak-anak gak nanya sama saya, gitu ya. Karena Bu Isa kan pragmatis. Itu tuh langsung sedih banget loh. Aduh, aku gak berarti gitu. Walaupun tetap jawabnya terserah. Ya, ini harus paham nih, apalagi yang punya pasangannya pragmatis ya. Next, dengarkanlah pendapat mereka dan hindari menginterupsi atau menepis komentar mereka. Apalagi yang suaminya pragmatis. Secara otak laki-laki yang menjadi suami, seorang laki-laki menjadi suami, dia kalau lagi memberikan arahan tidak suka dikomentarin atau diinterupsi, tahan. Apalagi dia pragmatis, tahan. Karena istrinya kan koleris nih, yang gemes banget, yang pengen cepet. Coba deh niatkan, karena udah tahu ya Allah suamiku pragmatis, ya orang damai, ya Allah, mohon ya Allah, ya
buat aku menahan diri untuk tidak menginterupsi. Itu jatuhnya pahala, saudara-saudaraku sayang. Ya, Allahu Akbar ya, itu di situ dilihat ya ikhtiar-ikhtiarnya seorang pasangan yang pasangannya pragmatis. Ya. Dan jadikanlah orang dengan watak ini merasa berharga dan bukan hanya sekedar seperti perabotan yang cuman yang penting ada dia. Apalagi digituin, apalagi dia denger, alah gak apa-apa, gitu-gituin, sedih banget itu dia. Ya, sedih banget. Dan ingat ya, dia punya kekuatan yang luar biasa. Yang orang koleris nggak punya kekuatannya. Ya, nah itu makanya perlu kita betul-betul merasa berharga. Kenapa? Harus bersyukur punya pasangan yang pragmatis. Udah syukur dia apa-apa boleh, apa-apa terserah, ngasih izin. Terus kita ya remehkan, udah selesai itu. Ya, harga diri terinjak-injak, keberartian terinjak-injak, ya perasaan damai juga terinjak-injak. Inilah pasangan pragmatis yang dia butuhkan sebetulnya. Ya. Ya. Kemudian dalam pekerjaan bagaimana seorang pragmatis? Ya, pragmatis itu kan ciri khasnya positifnya tenang, dapat diandalkan, ya objektif, kalem, diplomatis ya. Nah, dalam pekerjaan piawai dalam menangani perseteruan. Mantap. Makanya siapa yang merasa wataknya pragmatis dan saat ini sudah mempunyai pekerjaan yang mengarah ke menangani perseteruan ya menjadi konsultan kah, jadi konselor, psikolog, terapis, dokter gitu ya, pengacara ya, itu cocok banget. Ya, hakim tuh orang pragmatis tuh cocok loh. Ya. Dia piawai dalam menangani perseteruan. Jangankan misalnya jadi profesi. Kalau kita punya keluarga pragmatis, itu pasti banyak orang curhat sama dia. Ya, cuman sayangnya pas dia mau curhat, nggak tahu sama siapa curhatnya. Itu kesian juga tuh orang pragmatis kalau dalam keluarga, ya. Nah, karena memang dia piawai dalam menangani perseteruan. Ya. Kemudian apalagi mengatasi masalah secara objektif, ya. Dia selalu melihat dari banyak hal gitu, ya. Dia nggak subjektif, objektif, ya. Kemudian dapat diandalkan untuk pekerjaan yang monoton. Dia kuat itu. Wisa tuh kuat banget ya, duduk berlama-lama ya, bawakan seminar atau ngajar atau duduk lama-lama dengerin pasien konseling, duduk lama, itu kuat. Dan itu kekuatannya seorang pragmatis. Ya, diandalkan pekerjaan monoton. Disuruh 9 bulan kemana-mana bisa orang pragmatis itu. Ya, sesekali aja itu pun karena kepepet banget ya. Tapi disuruh duduk manis, mengerjakan pekerjaan itu saja, insya Allah kuat. Ya, ini dalam pekerjaan. Ini kekuatannya ya. Nah sekarang sebagai pemimpin, jadi pragmatis pun bisa jadi pemimpin. Semua watak bisa jadi pemimpin dengan ciri khas pragmatisnya. Apa dia? Pemimpin yang tenang, dia nggak gerasa gerusuk dia. Ya. Kemudian apalagi pandai menguasai diri, karena dia cepat tenang. Namanya juga orang damai, di otaknya selalu bilang damai gitu. Apalagi sudahlah pragmatis, belajar teknik-teknik menenangkan diri. Cocok banget itu, cakep banget udah. Ya. Terus apalagi? Tidak mengambil keputusan berdasarkan kemauan semata-mata. Jadi kalau pragmatis itu mimpin rapat, ada 10 yang diajak rapat, 10 yang ditanya itu menurut kamu, baru nanti dia melakukan ya analisa sebentar baru ambil keputusan. Nggak mau dia ya keputusan atas karena dirinya, nggak mau dia. Dia pasti tanya semuanya. Ya, itulah makanya dari disebutnya objektif tadi. Ya, jadi ini kekuatannya seorang pemimpin pragmatis. Ya. Oke, ini pragmatis ya. Sudah sampai sini udah sepakat ya? Yes. Oke. Melankolis. Oke, yang punya pasangan melankolis, penulis skenario yang ciri khasnya pemikir. Mari kita lihat hasratnya. Mengerjakan segalanya secara sempurna dan teratur. Siapa nih yang punya pasangannya melankolis? Ya, betulkah? Betul ya, alhamdulillah ya. Mari kita lihat kebutuhan emosionalnya ya. Dukungan. Orang melankolis butuh dukungan ya. Kita nggak tahu selama ini, ada yang begitu ya. Karena ada istri yang cerita begitu. Kenapa? Karena biasanya yang pasangannya melankolis, ya dia punya pasangannya apa? Sanguinis. Orang melankolis butuh dukungan. Habis dia diem aja nggak bilang-bilang kan gitu kan. Sekarang kita lihat dulu dukungannya bentuknya kayak apa. Mereka mudah tersinggung jika Anda mengolok mereka dan menjadikan mereka bulan-bulanan cerita Anda. Ini bukan hanya berlaku pada pasangan hidup, anak yang melankolis itu tersinggung banget kalau dia lagi cerita kita ketawa, itu aja tersinggung. Apalagi pasangan hidup. Ya.
Ini banyak banget kisah-kisah pasangannya melankolis kan, pasti pasangannya tuh ya bertolak belakangnya itu kan sanguinis. Yang apa-apa itu dipikirnya tuh lucu aja, di apa-apa dipikirnya gembira aja. Ya. Jadi kalau ada pasangan yang melankolis, maka kita coba tahan untuk tidak langsung ketawa. Tunggu dia ketawa baru kita ikut ketawa. Wih, berat banget ya buat orang sanguinis kayak gitu. Ya selamat. Nah itu latihannya ya, supaya jadi orang sanguinis yang mengerti tentang ya seorang melankolis, ya tenang ya. Karena dia tersinggung. Oke? Atau misalnya kita cerita sama orang lain gitu, kita ceritain ya suami kita yang melankolis, misalnya kita sanguinis, yang istrinya ya cerita bahwa, ya tahu nggak ya suami gue itu tadi ya, misalnya gitu kan ya dia apa-apa itu kalau makan sesuatu itu dagingnya harus di tengah. Nah orang sanguinis kan suka banget cerita-cerita kayak gitu ya. Dan itu kalau pasangan melankolisnya denger, marah. Walaupun mungkin kelihatannya dia senyum-senyum aja tuh, marah, tersinggung. Ya. Oke, berikutnya apa? Ruang. Nah, ini kebutuhan emosionalnya orang melankolis, ruang, tempat. Ya. Jadi orang melankolis membutuhkan ruang sendiri dan jangan sentuh barang mereka. Please. That's melancholis. Jadi yang punya pasangan melankolis, kalau dia kepengen punya ruangan sendiri, punya pojok tersendiri, atau ruang kerja sendiri, udah biarin aja dia yang rapiin. Ya. Karena kalau kita yang pasangannya sanguinis nih, kan orang melankolis pasangannya sanguinis kan, yang ngerapiin berantakan aja jadi gak suka dia. Ya, jadi kasih ruang dia. Ya. Terus dia butuh apa lagi? Ketenangan. Coba bayangin ya, ini watak yang butuh ruang dan ketenangan. Jadi mereka tidak suka kebisingan dan kekacauan. Makanya kalau dia sudah di dalam ruangan, tutup aja tuh pintu ruangannya tuh. Kalau anaknya masih kecil-kecil, masih pecicilan apa segala, tutup aja supaya dia nggak denger bising. Kalau perlu udah tutup ruangannya, suruh pakai headset. Jadi anaknya pecicilan, dia nggak denger. Ya. Makanya kalau kita punya pasangan melankolis, ya misalnya istrinya sanguinis, pasangannya melankolis, udahlah istrinya sanguinis, keluarganya banyak. Ya, suaminya maunya yang sendiri dalam ruang. Ya sudah, kalau gitu ruang yang dibuatkan untuk pasangan melankolis pakai pintu, kalau perlu pakai pengedap suara. Karena mereka nggak suka bising, nggak suka kacau, ya. Apalagi mereka butuh tempat di mana mereka dapat menjauhkan diri dari keluarga. Benar kan tadi? Jadi dia harus punya ruang sendiri. Terkadang si istri sanguinis ya datang keluarganya, suaminya langsung pergi masuk ke ruangan. Kitanya yang justru tersinggung. Lah kok dia masuk? Lah kok dia tinggal tidur? Kan keluarga baru datang. Kalau kita nggak ngerti bahwa itulah melankolis, barangkali dia lagi melankolis penat, melankolis letih. Ya, jadi dia butuh ruangan. Ya sudah, kasih aja. Nggak usah juga baper kita. Sampaikan saja sama keluarga, maaf ya itu tadi capek banget, tadi sudah minta maaf dia, ya nggak apa-apa kita kasih istirahat aja, kita biar aja ya kita mau ngapain kan di sini, gitu, ya karena dia butuh ketenangan memang. Apalagi kestabilan, waduh, inilah watak yang banyak banget kebutuhan emosionalnya, yang lain cuma 3, ini 4. Kestabilan, oke, ya butuh dukungan, ruang, ketenangan dan kestabilan. Apa maksudnya? Mereka sangat membutuhkan keteraturan dalam kehidupan mereka. Makanya kalau punya pasangan melankolis itu harus ada waktu sama-sama, ya sama-sama bikin jadwal ke depan. Pasangan melankolis kan orang yang spontan, yang menganggap ya Allah kayak gitu aja harus di planning, udah nanti aja kali lagi, ya tiba masa tiba akal, itu pasangan yang bilang begitu, nggak bisa. Ya harus butuh keteraturan dalam kehidupan mereka, ya. Dan kalau misalnya pasangan melankolis udah bilang, ayo kita nanti berangkat jam 8 kurang 10, pasangan si melankolis ini nih, yang sanguinis ini duduk manis sudah, latihan seperti itu. Ya, itu memang butuh latihan, nggak bisa ujuk-ujuk. Kenapa? Karena memang pasangan yang melankolis kan pasangannya bukan sama-sama melankolis. Kecuali nanti kalau ada pasangan yang melankolis, walaupun nanti bedanya di watak seberangnya lagi, nanti kita bahas juga itu. Ya, jadi dia butuh kestabilan, oke? Nah, apalagi bantulah pasangan Anda yang berkepribadian melankolis itu menjaga jadwalnya agar mereka terhindar dari stres. Kenapa? Melankolis ini orientasi jadwal. Jadi dia butuh yang teratur jadwalnya. Bahkan dia bisa mengatur jadwal ke depan lebih lama lagi.
Berapa lama Bu Esa? Ke 5 tahun ke depan dia sudah punya jadwal loh. Bisa kayak gitu loh. Ya. Padahal pasangannya yang spontan, what? Aku aja punya jadwal seminggu ke depan udah syukur kan gitu. Inilah perbedaannya. Tapi kan kalau kita udah tahu dan kita latih terus kan insya Allah jadi sesuatu yang menyenangkan. Ya. Dalam pekerjaan, kira-kira orang melankolis gimana dalam pekerjaan? Iya tentu rapi banget. Dan mendalam, detail, kemampuan detail dalam pekerjaan. Ini jagonya melankolis. Apalagi dalam pekerjaan? Kemampuan analisa. Kok gini ya, kok gitu ya, kenapa begini? Itu melankolis tuh. Sebentar. Ini kita harus urutkan nih dari awal, habis itu apa, itu senang banget urutan. Ya, kemampuan analisa itu. Dia butuh fakta, butuh bukti-bukti, nanti dia analisa nih kayak gini. Itu jagonya melankolis memang. Makanya melankolis ini dalam kerja ini bagus banget, dia konseptor nih. Ya, analisa data, ya. Standar tinggi melankolis itu. Kalau beli apa-apa barangnya harus bagus. Lebih baik nggak beli daripada abal-abal kualitasnya. Itu orang melankolis. Maka barang-barangnya orang melankolis itu tahan lama dibanding watak yang lain. Apalagi pasangan yang sanguinis. Kalau kata sanguinis, udahlah yang ada dulu gitu kan. Nanti aja kalau rusak baru kita beli lagi, nggak bisa. Melankolis nggak bisa, harus yang bagus dari awal supaya dia tahan lama. Itu cara berpikirnya orang melankolis. Dan ini harus kita pahami. Ya, latih sedikit lah untuk menjadi melankolis ya, nggak apa-apa ya, standar tinggi. Ya, terus apalagi prestasi tinggi. Orang melankolis ini prestasi tinggi. Udah standar tinggi, prestasinya harus tinggi. Ini melankolis. Pasangan yang melankolis ini luar biasa. Dia punya target. Ya, tapi dalam pekerjaan ini keren banget kan, pasti jadi bagus banget pekerjaannya, ya, jadi berkualitas. Nah ini ya, pernah ingat ada teknik kalau kita mau tahu orang melankolis dengan pencet odol dari bawah. Nah inilah, ini karena dia mendetil kan, dia ingin rapi, ingin detil dan ingin sempurna habisnya tuh odol. Sudah dari pencet dari bawah pun dia lipat kayak gini, ya kan sering Bu Isa cerita di dalam seminar-seminar ya. Ya, dan kemudian apalagi ada yang ekstrim sampai digunting, diambil dalamnya. Ini dia nih, benar-benar melankolis banget, ya. Oke, apalagi dompetnya tuh ciri khasnya pasti rapi, uangnya rapi, tertata, tersusun, terklasifikasi. Ya, kadang tertata ada juga watak lain tertata atau tersusun tapi enggak terklasifikasi. Ini melankolis terklasifikasi. 100.000 sama 100.000, 50.000 sama 50.000, 1.000 sama 1.000, uang lecek bersama dompet uang lecek. Nah itu dia, kepala pahlawan hadap kanan semua, itu orang melankolis. Masa otak lain nggak bisa belajar Bu Aisyah? Bisa, cuman tidak sekuat melankolis dan serapi melankolis. Watak lain dia ngatur uangnya ini kurang lebih ya paling 3 jam udah berantakan lagi ya, itu melankolis ya. Sebentar ya, ini lowbat. Ya pasang, bismillah. Ya itu melankolis ya. Nah kemudian sebagai pemimpin gimana? Mampu mengorganisasikan dengan baik. Kenapa? Karena dia hati-hati ya. Terus memiliki kreativitas yang mendalam. Jadi kalau dia kreatif itu sampai dalam gitu. Kalau menggambar sesuatu atau katakanlah bikin slide lah ya. Orang melankolis tuh miring sedikit tuh suruh ulang. Ya, ini mungkin kalau punya Bu Isa nih kayaknya buat orang melankolis ini kok kayaknya kurang ke tengah ya. Kok kayaknya nggak sama, itu mikir gitu tuh. Ya. Tapi ya mau di apa, orang melankolis pun harus paham juga bahwa tidak semuanya pada melankolis ya. Ada watak-watak yang lain ya. Namun inilah sebagai pemimpin kemampuannya ini. Baik. Maaf. Menginginkan prestasi yang berkualitas. Makanya dia selalu punya target harus berkualitas. Jadi makanya kalau punya pimpinan melankolis ini harus paham loh. Ya, bahwa dia mau yang detil, yang teratur, ya minimal itu tadilah, ya terjadwal itu. Ya, lakukan sebaik mungkin untuk bisa jauh berkualitas. Coba kayak gitu ya. Apalagi punya suami kayak gini. Wah, cakep banget. Ya. Peka terhadap perasaan orang lain. Dia peduli banget orang melankolis. Memang dia minta kualitas tinggi, minta terjadwal, minta untuk ya teratur, tapi dia peka loh. Orang lain nggak ngomong dia rasa ya itu kayaknya orang itu perlu dibantu deh, bisa kayak gitu.
Walaupun kalaupun dia nanti bantuin orang lain ya itu dia inget-inget tuh bantuannya kan. Atau dia tulis kalau misalnya senang apa-apa pengeluaran ditulis, dia ditulis, ini orang melankolis apa-apa ditulis, biar 500 perak pun ditulis ya. Inilah orang melankolis. Dan kalau jadi pemimpin ya begini. Ya. Oke, next berikutnya, watak berikutnya. Yes, koleris. Siapa yang punya pasangan koleris? Aku punya pasangannya koleris, sutradara. Ayah Toto tuh sutradara ya. Nah, dia punya hasratnya apa? Memegang kendali, mengatur, dan dia punya kebutuhan emosional. Ini dia nih, ya. Penghargaan. Ya, orang koleris itu penghargaan. Mereka senang apabila Anda menghargai segala yang telah mereka perbuat bagi Anda. Maksudnya dihargai gimana? Itu kita sambut dengan senang banget gitu. Ya, Ayah Toto ini suaminya Bu Isa nih seneng banget apa-apa tuh dia yang belikan, atau sini deh sayang betulin deh, sini sayang nanti ambilin obat kamu misalnya gitu kan, misalkan minum obat juga ya kalau biasa hipertensi ya, itu kita harus menghargai itu. Aduh terima kasih ya ayah, ya Allah terima kasih banyak. Dulu aku salah, saya salah dulu. Kenapa? Karena merasa ya ngapain sih, udah suruh orang lain aja, udah suruh supir aja. Itu orang koleris sedih loh digituin. Ya. Kenapa? Mereka merasa nggak dihargai apa yang mereka sudah buat kita. Ya, udahlah. Tapi kadang-kadang orang koleris sendiri juga yang pasti dia nyuruh orang lain, walaupun dia bilang ya, sini saya nanti yang beliin ya apa yang kamu butuhkan sore hari ini misalnya. Walaupun di kantor dia suruh orang lain juga. Tapi sambutlah ya dengan senang apa yang dia lakukan buat kita. Ya. Kemudian apa lagi? Tindakan. Ini butuh banget tindakan. Jadi dia nggak mau yang ngomong doang, pokoknya langsung action dia. Ini koleris. Ya. Mereka senang bekerja dan mengharapkan pasangannya juga memiliki kecepatan hiper yang sama seperti yang mereka perlihatkan. Punten ini yang istri-istri plekmatis, kan suaminya koleris ya. Terasa gini nggak? Pokoknya harus cepat, kamu harus cepat. Apa yang saya minta kamu harus cepat, itu ada kayak gitu tuh. Dulu juga Bu Isa waktu belum belajar watak kayak gini itu suka nelongso, suka sedih. Ya Allah, ini suamiku nih ngomong sama siapa? Ya, dia ngomong kayak ngomong sama staffnya, bukan sama istrinya, ada rasa kayak gitu. Padahal sebetulnya memang itu kebutuhan emosionalnya, karena dia juga mau apa-apa dengan cepat. Ya, dengan sigap. Ya, dan dia juga pengen begini pasangannya. Padahal kan kita pasangan berbeda ya. Terus apa lagi? Mereka akan segera kecewa ketika pasangannya perlu tidur siang. Coba bayangin. Dan orang koleris pasangannya plekmatis itu 90%. Dan butuh tidur siang. Kenapa? Capek. Handle emosi di luar rumah. Kalau misalnya kita kerja di luar rumah. Saya juga dulu gitu. Tidur siang dipelototin loh sama suami. Dan saya langsung, kok gak boleh ya? Aku capek banget karena kalau nggak tidur siang sebentar itu nggak bisa lagi ngerjakan apa-apa pekerjaan di rumah. Tapi waktu itu juga ya Ayah Toto itu nggak tahu kalau orang plekmatis istri saya kayak gini, nggak tahu dulu. Pas dia tahu dia sangat paham dan alhamdulillah dia sangat menghargai dan dia tahu kalau yang penting bisa bilang ayah aku istirahat sebentar ya, dia ngerti iya. Nggak lagi melotot, nggak lagi marah-marah, nggak nyindir-nyindir kayak dulu ya. Itu pentingnya kita saling tahu ya. Terus apa lagi? Dia punya kebutuhan emosional, peluang untuk memimpin. Kenapa? Karena memang hasrat koleris, hasrat mengatur. Mau nggak mau dia lebih senang, sini gue yang atur, sini saya yang atur. Itu ada, jadi peluang untuk memimpin istilahnya. Ya, mereka selalu ingin memimpin. Kenapa? Hasratnya mengatur. Sini gue aja deh. Ya. Saya selalu perhatikan setiap ada dalam sebuah organisasi, ya ketuanya tuh pasti ada kolerisnya itu pasti itu. Kenapa? Karena dia ingin banget yang sini dia saya ngatur deh biar cepet deh. Kadang begitu ya. Baik mau ketua POMG ke Jami'iyah ke ketua OSIS ke ya, atau jadi pimpinan ke atau koordinator atau kepala bidang, pasti ada kolerisnya tuh. Karena dia memang berpeluang untuk memimpin, ya. Karena dia ya kalau ada juga pimpinan watak lain itu biasanya bukan dia yang ngajukan diri, pasti ditunjuk dan agak kepaksa gitu. Orang plekmatis, ya plekmatis melankolis itu ya disuruh jadi pemimpin dia mau nggak mau dia paksa, berarti dia belajar untuk menjadi pemimpin dan untuk mengatur itu nggak mudah. Tapi orang koleris nggak usah belajar dia. Yang perlu dia pelajari adalah bagaimana supaya ngaturnya dengan bijaksana, itu yang dia pelajari. Tapi dengan mengatur cepat, tepat, ya
dan sigap, oh itu memang di otaknya itu Allah sudah kasih begini gitu. Ya. Terus apalagi jangan tantang kekuasaannya di depan orang lain. Sudahlah laki-laki, misalnya suami ya. Kan laki-laki memang nggak mau ditantang ya kekuasaannya depan orang lain. Apalagi koleris. Wish. Dulu juga Bu Isa salah juga, bener-bener deh kalau nggak belajar tuh salah loh. Padahal udah sering taklim loh bahwa ya ini kita harus hormati, tapi gemes banget itu kalau kadang-kadang apa yang diomongin suami itu pengen banget kita bilang bukan gitu ayah, walaupun cuman anaknya masih kecil loh, itu tetap dia nggak suka. Makanya setelah tahu astagfirullahaladzim, minta maaf saya, minta maaf ya aku nggak ngerti dulu. Dan mulai setelah tahu tahun 2000 sampai detik ini, jadi kalau ayah Toto sudah ngomong di depan orang, Bu Isa harus diam. Walaupun kadang nggak setuju apa yang dia bilang, diam aja. Nanti kita sampaikan pada saat berdua saja. Itu strateginya. Bukan berarti kita diemin, terus misalnya dia keliru kita diemin, itu bukan begitu juga. Nanti pas nggak ada orang, ayah, aku tadi tuh ada yang nggak sama kamu. Ya, bukan nggak setuju, nggak sama. Itu juga ngomongnya harus santun banget ya. Pasti dia tanya yang mana. Kalau buat Bu Isa, ya tadi yang ayah bilang begini, buat Bu Isa begini. Oh gitu. Dan itu dia dengar kalau cuman berdua saja. Tapi di depan orang, wush, sudah laki-laki depan orang. Ya, usianya lebih tua dari kita. Cakep banget itu. Ya, ini harus paham ya. Terus, ya apalagi kebutuhan emosionalnya? Sesuatu untuk dikendalikan. Pokoknya harus ada kerjaan ya itu. Ya. Mereka membutuhkan sesuatu untuk mereka kendalikan dan seringkali mereka mulai dengan mengendalikan pasangan mereka. Bu Isa kebayang nih kalau ayah Toto nggak banyak kerjaannya. Pasti Bu Isa dikendalikan terus suruh ini suruh itu. Untung banyak kerjaannya dia, alhamdulillah. Ya, jadi pahamilah buat kita nih yang plekmatis dan punya pasangan yang koleris ini kita harus paham ya. Kalau bisa cariin kerjaan buat dia. Kenapa? Dia pelaku soalnya, pelaku. Apa-apa ingin dia kerjakan. Ya, stres kalau nggak ada yang dikerjain ya. Terus apalagi berikanlah pekerjaan di mana mereka dapat memegang kendali agar mereka tidak merasa perlu mengendalikan pasangannya. Ini saya setuju banget. Ya. Jadi waktu ayah Toto bilang begini, saya mau mundur dari pimpinan, saya mau di rumah aja. Langsung bisa, what? Mau di rumah aja? Bukan gak setuju, seneng aja sih. Tapi tahu banget orang koleris itu pasti ada sesuatu yang dikendalikan. Waduh, ini pasti ada yang saya harus kerjain. Betul juga. Ya, dia bilang sama saya, kita bikin perusahaan, kita berdua aja. Iya mas. Cuman karena tahu kita senyum aja. Tarik nafas, bismillah ya Allah. Ini suamiku ya Allah ya. Pokoknya saya dengar aja dulu. Nah itulah ikhtiarnya. Ya. Nah ini memang kayak gini. Terus ini tadi ya, telunjuknya ini loh, bawah sadar dia telunjuknya, kamu nanti gini, apalagi waktu masih muda, kamu gini. Itu bukan sesuatu yang menyakitkan, bukan, memang otaknya tuh mengatur dengan cepat, itu loh dia punya hasrat, mengatur dengan cepat. Ya, ayo kita atur dengan cepat ini, nah gitu. Makanya nggak usah tersinggung kalau dia begini-begini. Kalau dulu karena nggak ngerti ya, benar-benar kalau sesuatu yang nggak ngerti itu, kita nggak naik derajatnya. Ya, makanya orang yang berilmu itu naik derajatnya. Ya, derajat kesabaran, derajat kebijaksanaan, derajat pengereman emosi dan sebagainya. Ya. Baik, next. Dalam pekerjaan, koleris dapat mencapai lebih banyak daripada siapapun dan dalam waktu yang lebih singkat. Keren ya. Ini kalau perempuan, sudahlah perempuan, korpus kolosumnya tebal, yang multitasking dan dia koleris. Wih, kayak gini nih. Yang laki-laki saja, yang korpus kolosumnya tipis, yang memang tidak multitasking, monotasking, ya sesekali multitasking, tapi kalau dia koleris, dia bisa itu 3 teleponnya, ya telepon 1 di sini ke perusahaan yang satu, telepon 1 perusahaan yang satu, telepon 1. Dan dia cuma nonton televisi aja. Tapi dia bukan hanya nonton, itu otaknya mikir tuh, siapa yang harus saya atur lagi nih, siapa yang saya harus delegasikan lagi nih, telepon lagi, segera, dan gak ada tunda. Ya. Misalnya gini ya, ayah, aku tuh kayaknya butuh kacamata deh. Dia langsung, mau yang mana, mau apa? Dia teleponin orang. Ya, Bu Isa mau kacamata. Mungkin kalau saya, misalnya ada anak saya, Bu, aku butuh kacamata. Iya nak, besok ya benar ya, ibu cariin. Selalu ada besoknya. Itu orang plekmatis. Orang koleris, apa yang kamu mau tadi? Apa yang kamu mau gitu? Langsung. Itu koleris.
Dan itu memang dalam pekerjaan itu akan membuat sesuatu yang jadi pencapaiannya lebih banyak. Dan dalam waktu lebih singkat. Jadi kalau orang koleris itu perusahaannya banyak, apa yang dikerjain lebih banyak, itu kita paham lah ya. Memang dia jagonya di situ. Tapi kalau monotonnya, ngerjain monoton yang setiap harinya pasti orang pragmatis. Ya, nggak mungkin orang koleris bosen ngerjain monoton, pasti dia udah mau kerjain yang lain lagi, ya. Berorientasi target, makanya selalu apa tujuannya. Ya, apa manfaatnya ini, makanya selalu begitu, apa. Ya, nah ini dalam pekerjaan, oke? Berkembang dalam kompetisi. Makanya perusahaan-perusahaan yang pimpinannya koleris, dia senang banget. Kita bilang misalnya, Pak, ya ini ada kompetitor di sebelah sana. Oh, ayo kita berkembang. Gitu dia. Coba watak pragmatis, Pak, ada kompetitor di sebelah sana. Ya sudah, biar aja. Kita mah tenang-tenang aja. Gitu kan orang pragmatis. Ya. Oh tapi koleris, oh no way, kita harus lebih bagus dari dia. That's a koleris, ya. Oke. Sebagai pemimpin gimana? Oh jelas banget. Kecenderungan untuk memimpin ini hasrat bawaan, bukan paksaan. Watak lain sebagai pemimpin itu biasanya paksaan, ya. Kalau koleris bawaan. Ya, mempunyai naluri yang kuat akan sesuatu yang berhasil, tuh intuisinya keren banget. Ini bisa nih, dan yakin banget gitu. Walaupun kadang-kadang salah, tapi yakinnya itu loh, asik liatnya gitu. Pokoknya aku mau begini, ini bisa, itu asik banget liatnya. Atau dia bilang, oh salah, kita gini aja, itu gampang banget. Karena buat seorang koleris lebih baik ambil keputusan, kalau nanti ada keliru, nanti direvisi. Itulah orang koleris. Asik kan? Saya seneng banget loh lihat orang koleris. Kenapa saya nggak bisa kayak gitu. Ya, tapi saya tahu persis kekuatan saya. Jadi saya pilih pekerjaan yang sesuai dengan kekuatan saya gitu aja. Ya, nah kan asik kalau kita tahu. Dinamis dan aktif sangat memerlukan perubahan. Oh, orang koleris, ya. Satu perusahaan dia sudah bangun, dia akan bangun perusahaan lagi satu. Kenapa? Karena ini mah udah biasa. Ayo kita bikin perubahan. Nah, kayak gitulah. Ya, makanya bisa punya kerjaannya lebih dari satu. Ya. Kemudian yakin dan tidak mudah patah semangat, itu orang koleris. Kalau dia ada sesuatu yang drop, paling dia istirahat sebentar, oke, ya, minum kopi kah, atau nonton dulu sebentar, ya, atau kalau sudah pandai juga memanage emosi, ya, di allowing dulu, dia memanage emosinya dan langsung level emosinya naik lagi, oke, semangat. Itu koleris. Ya. Tapi terkadang ya keluar juga bentuknya apa, karena mau buru-buru cepat, nah itulah keluarnya jadinya bosi, marah, ya seperti itu. Ya, tapi itu kan sesuatu kelemahan yang tentu bisa dikendalikan nantinya kan, seumur waktu, seumur dia belajar teknik-teknik memanage emosi, ya. Ini koleris. Ya. Ya, satu lagi sanguinis. Ya, sanguinis ini siapa yang pilih artis nih atau aktor tadi? Ya, ini sanguinis ya. Hasratnya kepribadian penggembira dan selalu menarik perhatian orang. Ya, ini susah memang orang sanguinis ini. Orang sanguinis itu memang bawaannya begitu. Mau kita sekap di dalam aja itu nanti orang tahu loh ada orang sanguinis di dalam rumah yang dikunciin. Kalau sekarang orang sanguinis dalam rumah masih bisa berkiprah lewat gadget dan sebagainya kan. Ya. Terus apa kebutuhan emosional kepribadian sanguinis? Ya, satu, perhatian. Apa itu? Duduklah, tataplah mata mereka dan dengarkanlah, apalagi sanguinis perempuan. Ya, jadi kita bisa kan punya anak sanguinis, Mas Lanang dan Mas Jaler ada sanguinisnya, ya sedikit, dan Dek Ragil. Sudahlah perempuan sanguinis, pas dia ngomong duduk manis, kita lihat mukanya. Tapi kalau Mas Lanang, ya dia nggak suka dilihat mukanya, pokoknya ibu duduk aja dengerin. Ya. Karena nggak enak juga kalau lihat mukanya Mas Lanang, dia sambil main-main, jadi kemana. Ya, tapi kalau anak perempuan memang senang dilihat mukanya ya. Anak laki-laki kan nggak suka dilihat mukanya ya. Oke, ya ini perhatikan seperti ini ya. Tidak usah berusaha memecahkan masalah mereka karena mereka hanya menginginkan perhatian Anda. Jadi nggak usah pecahin masalah. Kasih kata-kata pendukung. Bagus itu nak. Ibu setuju banget tuh. Keren, Masya Allah. Nah, kita
kita ajarkan untuk selalu ingat Allah. Alhamdulillah. Nah, diajarkan aja kayak gitu. Nah, termasuk pasangan kita. Orang yang pasangan sanguinis kan otaknya melankolis ya. Bisa nggak kayak gitu orang melankolis memuji orang sanguinis kalau lagi cerita? Ya. Bunda tahu nggak? Itu temen ayah keren banget. Itu harus, oh ya gitu ya. Muka kita juga tuh. Oh. Latihan jadi sanguinis. Walaupun orang melankolis langsung mikir apa lucunya. Karena orang melankolis kan memikir. Punya pasangan sanguinis yang selalu ingin dapat perhatian seperti ini. Ya. Tapi itulah usaha-usaha untuk beradaptasi dengan pasangan yang berbeda watak. Itulah yang Allah lihat sebagai ikhtiar. Ya, sebagai ikhtiar di dalam ya berumah tangga ini. Oke? Berikutnya apa lagi? Dukungan. Ya, dukungan. Apa dukungannya? Mereka tidak suka bila Anda sering mengoreksi karena mereka akan menyangka Anda ingin menyakiti mereka. Orang sanguinis nggak suka dikritik. Jadi please ya, yang punya pasangan sanguinis, misalnya istrinya melankolis, suaminya sanguinis, udah nggak usah dikritik. Ya, diam aja, ikut ketawa aja. Iya lucu banget. Kalau mau kritik dalam bentuk memuji dia, ya. Iya lucu banget ya Allah, Mas Lanang lucu banget sih Mas Lanang gitu ya. Mas bajunya diganti Mas, lebih lucu lagi kalau pakai baju yang itu tuh yang ada SpongeBob-nya gitu caranya. Memang nggak mudah buat pasangan melankolis untuk begitu ya, untuk bergaya begitu sama orang sanguinis. Makanya itu latihan. Ya. Dan kalau udah makin jago itu pahalanya makin banyak mengalir. Keberuntungan kehidupan di dalam rumah tangganya makin banyak mengalir. Belum lagi dapat surga akhirat, surga dunia sudah dapat ini. Kalau orang melankolis bisa mendukung ya pada pasangan yang sanguinis. Ya, nggak usah banyak-banyak dikoreksi atau diprotes ya. Karena saya lihat ya orang-orang yang berhasil ya, misalnya istrinya sanguinis dia berhasil ya. Tiba-tiba ya dia marah sama suami dan akhirnya pisah. Padahal suaminya yang selama ini senantiasa yang mengagumi dia. Tapi kekaguman suaminya yang melankolis, jadi suaminya melankolis, dia wujudkan dalam dia protes saja terus. Kamu kurang ini, kamu kurang ini, kamu kurang ini. Lemah itu pasangan yang udah bagus, ya masih juga diprotes itu udah langsung keplek, udah bodo amat dah. Lo mau ngomong apa? Kadang-kadang gitu. Jadi putus asa. Ya, kalau di dalam teori baterai kasih kan udah pernah dengar baterai kasih, kalau belum silakan ya searching YouTube Dr. Aisyah ya baterai kasih atau bahasa kasih ya. Nah, jadi baterainya kosong berarti dia akhirnya nanti dia ya males banget sama pasangannya yang selalu protes dia ya. Next apa lagi? Berupayalah untuk mengucapkan terima kasih dan memuji mereka ketika mereka menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Jadi kalau kita kan orang melankolis nih, terus punya pasangan sanguinis, yang melankolis kan pasti rapi, pasti selesai tuh kerjaannya. Orang sanguinis tuh pasti belum selesai. Makanya kalau sampai orang sanguinis bisa selesaiin pekerjaannya, bilang ya Allah terima kasih, keren, alhamdulillah, ya selesai juga pekerjaan kamu ya nak. Itu. Walaupun mungkin standarnya orang melankolis beda banget. Buat orang melankolis apaan sih baru segitu doang gitu ya. Tapi please. Yang punya pasangan sanguinis, yang punya anak sanguinis, ini saya ulang lagi nih watak anak ya, itu terima kasihlah dan puji. Apa yang dia sudah bisa lakukan, walaupun standarnya beda dengan orang melankolis, pujilah. Tolong. Ya, kalau mau kehidupan rumah tangga Anda ya berkepanjangan ya dan bahagia. Oke. Next, kasih sayang. Wow, orang sanguinis ini mereka memiliki daya tarik kekanak-kanakan. Orang sanguinis asli yang dominan sanguinis itu lucu emang. Sampai tua pun lucu. Ya, dan memang kayak kanak-kanak sampai tua pun kayak anak-anak. Ya, saya pernah ingat itu ada artis tua ya, mungkin sudah meninggal ya, artis Lela Sari ya. Itu kan udah tua ya, tapi tetap kayak anak-anak lucu dan aura bintangnya jelas banget. Ya, padahal udah usia tuh dan akhirnya sudah meninggal ya Allah. Dan itu tadi selalu ingin mendapat kasih sayang berupa pujian dan pelukan. Apalagi kalau sanguinis plekmatis ya, itu udah ya baterainya itu kata-kata pendukung dan sentuhan fisik. Ya ini kebutuhannya ya. Apalagi kegiatan. Ini yang punya pasangan sanguinis ya. Ayah Toto juga ada sanguinisnya. Maka Bu Isa tuh harus tahu tuh kombinasi ya kebutuhan emosional koleris dan sanguinis itu digabung ya. Jangan abaikan permintaan pasangan Anda untuk keluar atau melewatkan waktu bersama teman-temannya. Ini berat buat pasangan yang melankolis dan atau misalnya istrinya nih kita kasih contoh yang gamblang aja ya. Istrinya melankolis, suaminya sanguinis. Orang sanguinis apalagi laki-laki seneng banget ada kegiatan di luar. Sama teman-temannya, nggak mau ditemenin.
Istri udah melankolis, yang bahasa kasihnya waktu yang bersama, atau suami pergi terus sama temennya. Ini kalau nggak paham, maka kita melabel suami ini dia nggak pernah perhatiin aku, selalu aja dia sama teman-teman. Padahal semua orang sanguinis, kebutuhan emosionalnya salah satunya adalah kegiatan. Kasihlah dia, kasih aja. Atau kebalikannya, suaminya yang melankolis, istrinya yang sanguinis. Suatu ketika si istri bilang sama suaminya, ayah, aku mau ada acara dulu sama teman-teman. Terus dia udah minta izinnya gini, please, izinin ya, please. Kan kayak anak-anak ya. Kata suaminya, oke, ya. Yang penting setiap di mana, kasih tahu posisinya di mana. Orang melankolis misalnya. Oke, terima kasih ayah, masya Allah. Itu akan menjadikan sesuatu yang terpenuhi kebutuhan emosinya. Sudah bisa belum nih istri melankolis, suaminya yang sanguinis, yang setiap minggu sudahlah hari keluarga minta izin sama temennya pergi touring pakai motor. Ini kalau nggak belajar, ya. Makanya setelah tahu pun kadang-kadang kita harus tambahan belajar manajemen emosi supaya kita paham. Oke. Kenapa daripada ditahan, nggak boleh, kamu harus temenin saya di sini, malah uring-uringan. Biarin aja pergi dulu, paling berapa jam sih, dia kembali dengan bahagia dan temenin kita dengan bahagia. Itu sebetulnya. Ya, oke. Rencanakanlah acara-acara khusus bagi Anda berdua di luar rumah. Makanya kalau punya pasangan sanguinis, dan dia bilang, ayo kita jalan-jalan keluar yuk, ikutin. Walaupun kadang orang melankolis lebih senang di rumah, ikutin please. Ya. Atau kalau perlu kita yang, ayo dong ya, kita belum jalan-jalan nih, udah sebulan misalnya ya, apalagi pandemi. Orang sanguinis langsung, dia senang banget, istriku orang rumahan kepengen minta jalan-jalan, dia tuh bahagia loh. Dia akan menyambut dengan, wow, istri aku yang biasanya di rumah dia minta jalan-jalan, wow. Dan bawah sadarnya langsung, gembira banget. Ya, nah ini pahamilah ya. Ya, dan itu tadi nih kalau udah kumpul-kumpul dia ketawa lah apa. Kadang istri melankolis suka ngebatin tuh kan, kalau sama temennya aja dia ketawa-ketawa, sama aku aja dia diam aja. Ada yang kayak gitu? Itu mah biasa tuh. Ya keluhan kayak gitu hampir semua istri melankolis yang suaminya sanguinis. Kita tahu udahlah dia nongkrong sama temennya dan dia ketawa-ketawa. Terus gimana Bu Aisyah kalau kayak gitu? Ya sudah kita ikut ketawa aja. Kalau pas ada kita di situ ya, kalau enggak ya sudah di rumah aja Bu, udah nggak usah mikirin dia, kita kerjain aja pekerjaan di rumah sambil doain ya Allah lindungi suamiku ya Allah, pulang dia gembira ya Allah, makanya dia akan gembira pada diriku juga. Nah udah doain aja, ya, paham sampai sini? Nah sudah 4 watak sudah kita bahas, jadi nanti beradaptasi ya. Terus dalam pekerjaan, ya sanguinis belum dibahas ya dalam pekerjaannya ya. Kreatif warna-warni, kreativitas warna-warni, ada aja idenya tuh, ya. Tapi itu tadi belum selesai ide ini, ada ide baru. Tapi ya kalau kita punya tim satu sanguinis, satu yang introvert, ya asik itu. Yang sanguinis ada ide ini, yang ngerjain orang-orang introvert, yang ekstrovert sanguinis ada ide yang ngerjain. Itu tim aku ketawa-ketawa itu. Ya, baik. Penuh optimisme orang sanguinis, optimis banget, bisa, ya. Itu kalau tim virtual aku tuh kan ada namanya Mbak Cening, dikit-dikit bisa kak, asik tuh nih. Nanti yang kerjain Omet, atau Nining, ya. Tapi kan harus ada di dalam satu tim itu harus ada yang warna-warni kayak gini. Ya. Kalau bisa karena udah usia ya, jadi paling senyum-senyum aja. Udah tahu juga wataknya adik-adiknya ini. Ya, apalagi berharga dalam hal menggembirakan orang lain. That's sanguinis. Mas Lanang nih kalau ada kumpul-kumpul nggak ada Mas Lanang, si sanguinis nggak seru. Enak tuh kumpul-kumpul ada Lanang, ada Cening, sama ada Saing, adanya banget itu. Tahu-tahu lah kok udah malam, padahal tadi datang udah dari pagi itu kita acara, lu kok udah malam. Seru banget orang sanguinis kumpul. Itu kayak kumpulnya ada Sule, ada Andre Taulani, dan ada siapa lagi orang sanguinis ya, pokoknya yang artis-artis lucu tuh. Ada Desta. Kan seru ya. Vincent bukan sanguinis, dia melankolis.
Makanya kalau Desta sama Vincent digabungin asik tuh. Saya boleh ngomong tentang Desta ya karena atas izin istrinya kita ngomongin ya. Baik, senang menghibur kan? Karena sanguinis itu semua hampir artis-artis pelawak itu ya sebagian besarnya sanguinis. Karena spontan orangnya. Ya senang aja, ngelucu aja dia ceritanya. Ya, oke. Dan sekarang sebagai pemimpin, sanguinis jadi pemimpin gimana? Seru nggak kira-kira orang sanguinis jadi pemimpin? Seru abis. Membangkitkan semangat. Kalau timnya udah lesu-lesu, ayo kita gini yuk. Kata timnya, tar dulu, ini baru mikirin yang kemarin. Yang lo tanya kemarin, lo baru mikirin. Ya, udah ada aja lagi ide baru. Tapi harus tahu memang kalau kita mau maju ya begini, harus ada ide cepat dan semangat ya. Ya, menginspirasi orang untuk bekerja. Ayo come on. Pokoknya kita nih kalau ada pimpinan yang sanguinis itu kayak apa ya? Kayak tertular dia punya semangat. Ya, tertular dia punya semangat. Nah, itulah makanya sebagai pemimpin asik banget ya dia menginspirasi untuk bekerja ya. Kemudian pandai membujuk dan menghibur orang. Ya, ini Mas Lanang tuh jago banget itu Bu Isa kan setiap hari sama-sama ya. Mungkin Mbak Cening juga gitu ya. Tapi Mas Lanang tuh jago banget. Ya, misalnya Bu Isa, aku di rumah aja udah pinter banget bujuk nanti. Ayo Bu Ita kita begini. Oh, dan akhirnya ikut juga sama dia. Ya. Dan sebagai pemimpin tuh keren banget kan. Ada pimpinan misalnya ada stafnya yang ya lagi kesel capek dan dia pandai banget membujuk dan menghibur orang. Ya. Terus apalagi senang membuat kegiatan yang kreatif dan senang mengajak orang yang banyak. Ya, nah itu. Bu Isa juga ada sanguinisnya, makanya senang banget kalau ada apa-apa, ayo ajak. Ya, ada sesuatu, ayo kita ikut ini yuk gitu ya. Tapi ya memang begitulah. Karena itu tuntunan dari otak kita yang Allah kasih, Allah desain. Tinggal kita misalnya mau ngajak orang, kita harus mikir sanggup nggak ya orang itu diajak gitu. Saya tetap harus mikir kayak gitu. Nah itu namanya pengendalian diri. Ya, tapi tentang hasrat-hasrat kayak gini selalu muncul. Oke? Ya ini kita sudah bahas semuanya ya. Nah sekarang yang ada watak sama ya. Kayak Bu Isa nih ada watak yang sama dengan Ayah Toto. Bu Isa plekmatis sanguinis, Ayah Toto koleris sanguinis. Kita sama-sama di sanguinis. Nah sekarang ada nggak tadi waktu hitung-hitungan tadi, waktu ngetes tadi ada watak yang sama-sama di plekmatis. Misalnya pasangannya melankolis plekmatis dan pasangan satunya lagi sanguinis plekmatis. Sama-sama di plekmatis. Oke kita lihat ya. Itu namanya pernikahan yang rileks. Ya, coba kita lihat ya. Orang kalau plekmatis ketemu plekmatis gimana kira-kira? Kelebihannya apa? Stabil, mudah sepakat, mencukupkan diri. Pokoknya cepat bersyukur lah ya. Tidak menekan, sederhana, sabar menghadapi anak-anak dan cepat puas diri. Udahlah kayak gini aja, udah enak lah rumah kayak gini, udah. Nggak usah neko-neko lagi, ya gitulah gitu. Ya. Dan mudah sepakat. Ya, mudah setuju. Ya, Abi kita bikin ini ya, ayo setuju Umi. Abi mau makan apa? Terserah Umi mau makan apa? Terserah Abi. Ya, itu tadi mudah sepakat itu kayak gitu. Kalau ada sama-sama plekmatisnya. Ada kelemahannya nggak? Iya pasti ada lah ya. Apa kelemahannya? Ya, itu kadang berprestasi rendah. Kenapa? Karena cepat puas diri. Udahlah syukurlah kayak gini aja. Dan kurang perencanaan dan kurang terarah. Karena ya udah gini aja udah syukur udah enak lah gitu. Dan terkadang kalau punya anak-anak koleris, anak-anak mengambil alih. Dan kalau plekmatis ketemu plekmatis, kalau nggak cepat-cepat menata diri itu bosen loh, ya. Dan kendali bersifat pasif agresif. Memang bisa marah sama anak, tapi marah yang pasif agresif, ya ngambek juga gitu. Dan kalau lagi udah capek sama-sama tidur, kurang komunikasi gini. Kemudian kurang identitas individu, garis generasi nggak jelas, anak bisa menjadi orang tua. Dan pasangan ini takut konflik, makanya ya itu tadi dia nggak mau, udahlah udah cukup gini lah gitu. Ya. Nggak apa-apa juga sebetulnya, tetapi harus paham bahwa memang ada kelebihan dan ada kekurangan. Dan kalau dilihat itemnya ini kan kekurangannya jadi lebih banyak, makanya coba diatasi kekurangan ini. Dengan cara ya bikin motivasi diri kan. Tekniknya macam-macam, mau teknik memotivasi diri dengan kekuatan niat kah, atau luruskan tekad dan sebagainya ya. Nggak apa-apa. Ya, tapi itu tadi pahamilah dan segera atasi kekurangan ini, paling enggak tuker ya, yang kekurangannya lebih sedikit, kelebihannya ditambahkan gitu. Ya, nah, ini kalau plekmatis ketemu bagian plekmatis juga. Ya, nah, baik, next ya. Sekarang kalau melankolis ketemu melankolis,
Suaminya melankolis plekmatis atau plekmatis melankolis, istrinya yang koleris melankolis, ketemunya di melankolis melankolis. Maka ya neraca pernikahannya itu pernikahan yang terorganisasikan. Bayangin sama-sama melo, kira-kira gimana tuh? Kebayang nggak? Pasti ada kekuatannya, apa kelebihannya? Rumah rapi pasti. Rencana-rencana jangka panjang itu pasti diomongin. Keuangan terencana, tepat waktu. Pendidikan bernilai, pasti mau cari sekolah yang berkualitas dan udah kepikiran nanti ke depannya gimana gitu. Berkomitmen terhadap satu sama lain. Mengasihi serta melindungi anak-anak. Benar-benar anak-anak itu diperhatiin banget ya. Bahkan teratur tuh jadwal makannya harus kayak gini ya. Pokoknya kalau malam harus ganti baju ya, harus wije kalau orang Jawa ya, atau mandi pakai piyama itu kalau keluarga melankolis pasti kayak gitu. Ya, nah ini kelebihannya. Ada kelemahannya nggak melankolis ketemu melankolis? Ya tentulah. Ya, apa sih kira-kira nih? Ada dua watak, sisi watak yang sama. Ya, kekurangannya terlalu kritis, ngeritik satu sama lain. Bahaya krisis parubaya. Jadi kalau udah tua ini, jadi lama-lama cepat ngambekan itu sama-sama. Kalau udah mulai usia tua itu dendam-dendaman. Itu ini dia nih. Ya, depresi dan murung dan dendam terhadap kesalahan. Ya. Satu sama lain, ini kenapa nih kayaknya typo nih Bu Isa ya. Ya. Terus saling memperparah kenegatifan. Ya, terperangkap pada rutinitas, ini juga membosankan. Bisa juga mungkin tidak setia loh. Hati-hati di melo-melo ya. Kok bisa Bu Isa? Kan sama-sama orang rumahan. Ya kan saking bosennya. Saking bosen, makanya harus cari gimana caranya ngatasin ini. Harapan yang tidak realistis, kenapa? Terlalu tinggi. Standarnya tinggi, terlalu detail, terlalu jelimet. Ini membebani hubungan. Ya, ini kekurangannya melo. Kebayang nggak? Bagus kan rumahnya rapi ya, tapi ya namanya juga melo kan, pemikir sama pemikir, nggak ngomong seharian bisa loh. Dan itu kekurangan, ya. Oke, nah, ini melankolis ketemu melankolis. Next lagi, kalau pasangannya di koleris yang sama, wow, suaminya sanguinis koleris, istrinya melankolis koleris, wah kayak apa tuh? Kole ketemu kole, itu namanya pernikahan yang aktif. Ada kekuatannya nggak Bu Isa? Oh, pasti dong. Ya, apa kelebihannya? Berorientasi pada sasaran. Semua pakai target. Batasan yang jelas. Berprestasi tinggi. Ya, tapi itu bagusnya itu saling menghargai. Karena masing-masing tahu, oh dia pencapaiannya tinggi, saya juga pencapaiannya tinggi gitu. Ya, berenergi tinggi. Dan mempelopori. Nah, itu tadi kelebihannya tegas sebagai orang tua. Kebayang nggak anaknya? Ibunya sengwin kole atau kole sengwin, bapaknya melo kole atau kole melo. Kira-kira gimana tuh? Anaknya gimana kira-kira? Tapi oke juga sebetulnya, yang penting orang tuanya nggak terlalu strength gitu. Karena nanti akan jadi kelemahan. Apa kelemahannya kalau kole ketemu kole? Berebut kekuasaan. Kenapa? Sama-sama mau ngatur, sama-sama mau cepet. Kemudian berlebihan dalam membuat komitmen. Harus gini, pokoknya banyak harusnya, harus, bapaknya harus, ibunya harus, anaknya udah bengong aja. Udah gitu anaknya plekmatis melankolis, kebayang kayak apa? Ya, tidak ada waktu bagi satu sama lain, kenapa? Karena dua-duanya punya pekerjaan, ini bahaya juga. Kemudian dua karir menarik pernikahan ke arah berlawanan. Jadi kalau masing-masing punya komitmen A, yang satu B gitu ya, atau punya prinsip A dan B dan nggak bisa diadaptasi, pokoknya gua mau A, kata istrinya, pokoknya gua mau B, cakep. Dia narik, anak yang bingung, siapa yang gue ikutin ya? Dan pernikahan bukan prioritas buat orang koleris ketemu koleris, apa? Yang prioritas itu pekerjaan. Aduh serem juga ya. Tapi kan kalau udah tahu ya segeralah coba atasi ini. Batasan yang kabur antara pribadi dengan profesional itu jelas. Orang koleris kan itu target. Ya. Dan itu tadi adu membentak. Bahkan takut berbagi itu. Ya. Nah ini tolong kekurangan yang sudah terlanjur nih, ada kolema-kolema, ya sudah sadari aja. Nah, supaya sadar harus tahu. Dengan tahu faham sadar. Sehingga bisa bagaimana mengatasi kekurangan ini. Oke? Karena kelebihannya kan keren banget. Dan tentunya ini sebisanya ini yang jadi lebih sedikit dan ini yang jadi lebih banyak. Ya. Nah sekarang sanguinis ketemu sanguinis nih. Nah pernikahan yang mengembirakan ya, nih Bu Isa nih. Ya, untung Bu Isa cepat tahu nih tentang ini. Kelebihannya apa? Spontan, seru. Bu Isa kalau sama Ayah Toto kalau udah keluar senggwinnya seru banget saudara-saudara. Ya, belum sempat kita ngobrol bareng ya, nanti one day ya, lagi dibujuk nih. Ya, terus seru, antusias.
Dan pernikahan tetap terjaga kesegarannya. Saya Bu Isa sama Ayah Toto tuh seru aja sampai sekarang, kayak pengantin baru aja, lucu-lucuan gitu, fleksibel, ya. Dan memang mengkompromikan, apa-apa perlu kompromi, dan senang main sama anak-anak. Bu Isa senang main sama anak-anak, kayak Toto juga kalau lagi datang sangwinisnya senang main sama anak-anak, senang main tembak-tembakan sama anak laki-lakinya, ya. Ya. Dan pemaafnya karena gini, bukan pemaaf pragmatis ya, pemaaf karena yang ya udah oke, it's okay gitu. Tenang aja gitu. Ya, ini kelebihannya kalau sanguin ketemu sanguin. Coba kita lihat kelemahannya. Tara, kurang rencana dan sasaran. Ya abis spontan, udah deh hari ini aja kita pikirin aja, loh susah amat kan gitu. Tidak stabil. Nah ini yang bahaya nih, senang berselingkuh. Ini harus tahu persisnya, hati-hati nih. Kalau saya ingin ketemu saya, kenapa? Pesona ketemu pesona. Kan pasti banyak orang yang senang dengerin Ayah Toto ngomong, mungkin Bu Isa ngomong. Makanya Bu Isa selalu lebih senang ya ngajar di tempat ibu-ibu. Itu karena tahu bahwa bahaya nih kalau saya sering ngajar di kantor-kantor ya, walaupun banyak juga yang minta tapi yang nggak bisa nolak ya mau nggak mau gitu. Tapi saya pokoknya mendampingi ibu-ibu, training ibu-ibu maunya, perempuan, wanita. Kenapa? Takut itu nanti. Ya, tentu belajar bahwa ini suamiku, saya harus setia, itu kan belajar. Dan berantakan memang. Ya, kalau datang keluar sanguinis ya udah bodoh, taruh aja situlah, taruh aja handuk situ. Ya. Dan sama-sama tidak mau mendengarkan. Kenapa? Dua-duanya mau ngomong. Itu kalau lagi datang sanguinisnya, tapi untung belajar. Oke, apalagi belajar kalau suami lagi ngomong udah diam. Apalagi suami ada kolerisnya udah diem. Untung Bu Isa ada pragmatisnya ya gitu. Ya. Kemudian hubungannya dangkal. Kadang-kadang ya itu tadi jarang untuk ngobrol yang Bu Isa nanti 5 tahun ke depan kamu ingin jadi apa rumah tangga ini. Jarang kita ngomong kayak gitu. Ya, langsung kalau mau ngomong kayak gitu ya Allah berat banget, udah nanti kita nikmati aja lah hari demi hari gitu. Apalagi lagi pandemi, kita begitu. Itu namanya hubungan dangkal. Tidak berakar. Kenapa? Karena kita nggak ada planning ke depan yang jauh-jauh banget. Dan hati-hati, garis generasi tidak jelas. Anak bisa menjadi orang tua. Apalagi anaknya koleris melankolis. Cakep tuh. Ya, tapi karena kita udah belajar dari jauh, dari itu oke. Kalau saya menghadapi anak koleris itu harus tahu caranya gitu. Ya, perencanaan keuangan yang tidak baik. Nggak planning. 5 tahun ke depan nggak bisa tuh ya hari ini apa yang hari ini bisa kita ya berikan, apa yang kita bisa pakai besok lagi. Ya. Dan itu sangat-sangat paham dan sangat disadari. Sehingga sebisanya kekurangan ini katakanlah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 item. Sebisanya kekurangan ini jadi sedikit aja lah. Kalau bisa 3 item aja gitu. Ya, apa sih? Kurang rencana sasaran. Ya sudah kita belajar untuk merencanakan sasaran. Walaupun nggak bisa 5 tahun. Ya per 2 bulan aja lah gitu. Itu udah bagus. Ya. Berantakan ya sudah latihan ngerapiin gitu. Senang berselingkuh, nah itu ya hati-hati. Makanya bisa kemana-mana harus dikawal. bukan kita kepengen selingkuh, bukan. Daya tarik sanguinis itu bisa narik orang gitu. Ya, dan itu harus disadari, astagfirullahaladzim. Makanya salah satu caranya kalau Bu Isa, saya mau kalau ngajar lebih banyak ibu-ibunya. Ya, kalau ada 1, 2 bapak-bapak yang mau di apa mungkin mereka juga senang mendengarkan. Ya, nah itulah neraca pernikahan pada ya satu sisi watak yang sama. Oke, tinggal nanti kalau tadi yang beda, saya beda dua-duanya ya udah kombinasikan aja. Misalnya kita nih yang si istri melankolis pragmatis, punya suami koleris sanguinis, ya sudah ya lihat apa kebutuhannya koleris dan apa kebutuhan sanguinis jadiin satu. Gitu. Ya. Kalau memang dua-duanya beda. Nah, ini kan kita jarang sekali bicara tentang sisi yang sama ya, karena Bu Isa baru mau ngomong lagi nih, karena udah lama nggak ngomong kayak gini ya. Karena ini penting harus tahu kelebihan dan kekurangannya apa, sehingga ya coba dikuatkan lagi kelebihannya, di-reduce atau dikurangi kekurangan ini. Ya, dan itulah yang Allah lihat sebagai sebuah ikhtiar. Ya. Oke? Nah, sekarang kita lihat dulu. Coba cek dulu. Ini watak apa ini? Aziz Gagap. Coba watak apa coba? Masih ingat nggak dulu kalau teori tentang sudut-sudut mata ya? Cuman tetap ya kalau kita udah mulai usia-usia kadang-kadang kendor-kendor juga ya. Nah, ini apa nih kira-kira apa? Oke. Ya, Aziz Gagap ini pragmatis, ya, damai, peace ya.
Kok bisa Bu Esa ya, ini kan garisnya turun, sudut matanya ini walaupun dia cemberut ini dia naik nih, di ujung-ujungnya tuh naik. Ya. Ini orang damai, makanya Aziz Gagap itu kalau di dalam satu episode ya dia yang bagian damainya, ya, bempernya, ya. Nah ini Aziz Gagap ya. Kalau ini, nah, ini siapa namanya nih? Siapa namanya? Aliando, ya kan? Aliando ini. Ya, ini juga salah satu orang plekmatis ya, mungkin plekmatis melankolis ya. Ya ini plekmatis dia, ya. Dia plekmatis orang damai. Ya. Pasti dapat pasangan ada kolerisnya nih. Walaupun kayaknya alisnya tebel ya, tapi ini masih ada plekmatis melankolisnya ya. Nah ini, oke. Jadi sudutnya tuh tadi sudut mata ke bawah, walaupun mungkin nggak terlalu ekstrim ke bawah ya. Pokoknya tergantung dia bersaudara ya. Karena kemarin juga anak Bu Isa kan sebetulnya matanya tuh semua kayak wayang ya. Tapi di antara 5 itu kelihatannya naik ke atas, tapi Mas Kakung itu yang turun gitu. Jalur agak turun gitu. Walaupun kalau dari jauh kan sama-sama naik, ya kita harus lihat lagi ya bersaudaranya gimana gitu. Dan sudut bibir ke atas itu plekmatis. Kalau mau melihat dari sudut-sudut. Dan yang ini bisa dilihat adalah watak utama. Bukan kombinasi ya, watak utama. Oke? Nah, ini apa coba? Afgan. Apa ya? Ya kalau lihat lagu-lagunya kayaknya lagu melankolis ya. Ya kan Afgan juga melankolis. Ya. Ini kalau nggak pakai kacamata kelihatan nih sudut matanya ke bawah ya. Inilah ini kelihatan juga nih ya, sudut matanya ke bawah, bibirnya ke bawah gitu ya. Tapi ya melankolis gitu ya, biar sudut mata ke bawah, sudut bibir ke bawah itu kayaknya tetap apa ya, mempesona gitu ya. Tetap ganteng ya. Coba siapa lagi kira-kira yang melankolis artis Indonesia ya. Ini kenapa kita bahasnya artis, karena mereka boleh kok diomongin apalagi soal yang baik-baik dan apalagi kita mendeteksi watak ya. Ari Lasso. Ari Lasso jelas banget tuh sudut matanya tuh. Bawah, sudut bibir juga ke bawah walaupun dia udah berusaha untuk senyum ya. Ari Lasso tuh melankolis abis. Makanya lagu-lagunya tuh asik banget. Siapa lagi yang zaman dulu ya, Mas Krisya itu juga melankolis banget ya. Makanya lagu-lagunya tuh ya langsung terukir di benak ya, terukir di kalbu ya. Nah inilah orang-orang melankolis ya. Jadi sudutnya kemana Bu Isa? Itu ke bawah dan sudut bibir ke bawah. Ini menunjukkan wajah serius. Makanya orang melankolis serius. Itulah makanya dia nggak suka diolok-olok. Nggak suka pas dia ngomong kita ikut ketawa gitu ya. Atau kita. Nah tapi kalau dia udah ketawa, ya Allah. Ya, kalau dia udah ketawa kita harus ikut ketawa. Tapi pas dia ketawa kita heran. Kok dia ketawa ya? Malah kita nggak ketawa. Itu lucu banget deh. Nextnya kira-kira nih ya. Siapa yang akan keluar ya. The one and only, Masya Allah. Siapa itu? Yes, Ahmad Dhani. Wow. Apa kira-kira nih Mas Ahmad Dhani dia punya watak? Ya. Ini kali kalau udah umur ya, waktu masih muda lebih jelas lagi kali. Apalagi kalau dia tutup mata, nih jelas banget sudut matanya ke atas. Ya, apa coba apa? Jelas, koleris. Ya, Ahmad Dhani nih kuat banget kepemimpinannya. Ya. Dan kalau kombinasi ya koleris melankolis ya. Nah, siapa lagi yang koleris ya kira-kira? Siapa lagi yang koleris? Ayo coba ingat-ingat siapa artis koleris. Coba. Iya. Oh, Deddy Corbuzier ini juga koleris. Ya. Itu kalau dia tutup mata lebih kelihatan lagi tuh sudutnya ke atas itu. Ya. Walaupun ya beliau kadang-kadang juga kalau dulu ya belum muka asli kayak gini kan suka pakai apa tuh ya eyeshadow ke atas gitu ya, walaupun nggak pakai eyeshadow ke atas kelihatan banget matanya juga ke atas ya. Dan orang koleris kalau dibotakin rambutnya pada ganteng-ganteng ya. Coba istri-istri yang koleris coba, yang suaminya koleris suruh botak coba. Ayo Toto mau aku suruh botak supaya kayak Ahmad Dhani. Atau supaya kayak Deddy Corbuzier. Ibu bisa perhatiin tuh kalau yang koleris terus dibotakin tuh kayaknya tambah gagah gitu kolerisnya. Ya, Masya Allah ya. Oke ya. Ini koleris, dia punya sudut ke atas, bibirnya ke bawah ya. Oke. Dan satu lagi juga the one and only Sangwini. Siapa coba yang aku mau kasih lihat siapa? Yes, Tukul Arwana. Iya. Inilah orang sangwinis asli.
Makanya Mas Tukul itu biasanya dia nggak punya konsep yang detail ya. Pokoknya dibisikin aja oleh sutradara ya biasanya ya, atau koordinatornya atau programmer kalau dia mau bikin acara. Saya soalnya pernah satu kali diundang oleh Bukan Empat Mata. Jadi saya perhatikan, oh ini orang sanguinis tuh. Ya, dia cuma ngomong sebentar terus nanti dia di dalam acaranya itu banyak banget kreativitasnya. Ya, itu sanguinis. Ya, Mas Tukul kan itu lihat sudut matanya ke atas tuh, bibirnya juga ke atas. Saya lagi cari Mas Tukul mingkem, nggak ada foto Mas Tukul mingkem, semuanya ketawa. Ya, nah, coba kita cari lagi yang lain ya. Siapa kira-kira sanguinis ya? Coba siapa? Banyak sebetulnya. Andre Taulani sanguinis ya. Kemudian siapa? Apa kata Omet apa tuh? Siapa tuh? Ya terus Sule juga sanguinis ya. Sule sanguinis koleris, Andre Taulani sanguinis plekmatis, maka mereka timnya kuat banget karena satu koleris, satu plekmatis. Terus lucu karena dia memang penghibur, harus sanguinis ketemu sanguinis. Itu spontan-spontan semua tuh. Ya, dia punya gayung bersambut dalam lawakannya ya, keren ya. Siapa lagi yang sanguinis kira-kira? Ya. Yes, Judika. Abang Judika. Ya. Judika ini jelas banget muka sanguinis. Sanguinisnya sanguinis plekmatis ya. Saya untung bisa dapat dia yang bisa matanya agak ketutup dikit gitu. Lihatnya garisnya ke atas. Sanguinis dan orang Medan. Sanguinis Medan gitu. Ya. Dan biasanya Duma istrinya yang melankolis. Coba perhatiin deh. Ya, nah ini dia. Nah, sanguinis ini mukanya tuh emang muka apa ya? Pokoknya muka spontan, apa ya muka spontan? Muka lucu aja. Kenapa? Karena sudut ke atas, bibir ke atas. Sekarang apa perbedaannya antara yang introvert, ini kan introvert di sini, dan ekstrovert? Coba apa? Persamaannya dulu yang introvert. Lihat garis mata. Jadi kalau garis mata agak turun, itu kalau nggak plekmatis ya melankolis. Tinggal lihat sudut bibir. Coba kalau lagi pada senyum semua ya susah kita deteksi ya. Tapi kalau udah biasa, kelihatan aja. Nah sekarang ekstrovert apa yang sama coba? Sudut mata juga. Ya, dua-duanya ke atas. Cuma kalau ditambah sudut bibir ke atas itu sanguinis. Ya, kalau sudut bibir ke bawah itu kolerik. Nah sekarang yang ambivert. Ambivert, koleris, melankolis. Apa persamaannya? Sudut bibir yang ke bawah. Ya. Ambivert yang kuadran ini apa kesamaannya? Sudut bibir ke atas. Nah, ini kalau udah punya modal kayak gini itu ya itu udah bisa mendeteksi. Tapi kalau udah biasa juga kadang-kadang nggak lihat mata juga udah rasa itu. Kenapa? Karena setiap perilaku seseorang, cara berpikir, cara berjalan, cara apapun itu menunjukkan manifestasi dari program watak di otaknya. Karena saya bisa khawatirnya pas udah belajar kayak gini, teman-teman pasti setiap lihat orang pasti lihat tuh sudut matanya kemana ya gitu. Tapi itu nggak apa-apa juga, itu juga sesuatu yang lucu aja, unik aja kayak gitu. Ya, jadi sekali lagi inilah bagaimana kita mengetahui watak pasangan kita, watak soulmate kita, dan insya Allah kalau nanti teman-teman, sahabat-sahabat ya mau bertanya ya kita bisa ketemu besok malam, Rabu malam besok. Jam 7:30 malam juga untuk siapa yang ingin tanya dan nanti kita tayangkan di IG live-nya Dr. Aisyah Dahlan. Yuk tanya pasangan watak ya. Dan tetap dalam konten Tanya Bu Isa. Oke? Iya, baik, terima kasih banyak. Maaf ya, mohon maaf lahir batin ya, ini semata-mata untuk kita bisa bagaimana mendeteksi ya soulmate kita atau kepingan-kepingan kita agar kita jauh lebih baik dalam berkomunikasi, lebih baik dalam merespon ya terhadap kebutuhan-kebutuhan emosional pasangan masing-masing sehingga mawaddah warahmah terus tercurahkan dan keluarga sakinah yang kita senantiasa idam-idamkan ya senantiasa terwujud. Bukan nanti tapi saat ini juga terwujud, besok juga terwujud, besok lusa terwujud dan seterusnya terwujud. Ya, sekali lagi terima kasih, salam menebar bahagia, maaf lahir batin ya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.